Suamiku mencampakkanku demi sekretarisnya yang hamil. Tidak pernah dia bayangkan bahwa seluruh hidupnya berdiri di atas hakku. Dan saat aku menarik kembali semuanya, dia tidak punya tempat pulang. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Pagi itu, matahari menembus celah gorden kamar dengan lembut, namun suasana di dalam rumah terasa jauh dari hangat. Resti terbangun lebih dulu seperti biasa. Ia duduk di sisi tempat tidur sambil merapikan rambutnya yang masih kusut. Sepi. Itulah kesan pertama yang terasa sejak beberapa minggu terakhir. Doni tidur membelakangi dirinya. Posisi yang hampir setiap hari ia lihat belakangan ini. Dulu, Doni sering menggenggam tangannya bahkan sebelum matanya benar-benar terbuka. Sekarang, yang tersisa hanyalah punggung yang terasa semakin jauh. Resti turun ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana seperti rutin setiap hari. Piring keramik putih, 2 potong roti panggang, telur mata sapi, dan segelas kopi hitam yang ia tahu selalu menjadi favorit Doni. Ia bekerja secara otomatis, seakan tubuhnya mengingat sendiri detail-detail kecil yang selama ini membuat pernikahan mereka terasa penuh perhatian. Namun semua itu kini berubah menjadi sekadar kebiasaan. Langkah Doni terdengar dari arah tangga. Resti segera menoleh dengan senyum kecil yang ia paksa muncul. "Sarapan sudah siap," ucapnya pelan. Doni hanya mengangguk tanpa membuka percakapan. Ia langsung duduk, meraih roti panggang, dan menatap layar ponselnya sambil menggerakkan jari cepat, seperti mengejar sesuatu. Senyum tipis sempat muncul di wajahnya, dan bukan kepada Resti. "Lembur lagi malam ini?" tanya Resti hati-hati, mencoba memecah dinginnya udara di antara mereka. "Ya, banyak laporan yang harus dibereskan," jawab Doni tanpa menoleh, nada suaranya terdengar datar. Sudah hampir 2 minggu Doni mengulangi alasan yang sama. Resti mencoba mempercayainya, meski ada bagian dari dirinya yang mulai merasakan ketidakberesan. Ia berusaha tidak menuding tanpa bukti, namun perubahan Doni begitu kasat mata. Dulu, Doni akan mengajak mengobrol tentang rencana akhir pekan atau sekadar bercanda tentang hal-hal kecil. Sekarang, ia seperti selalu diburu waktu, atau mungkin sesuatu yang Resti belum tahu. "Kalau butuh bantuan, kamu bisa bilang," ujar Resti lagi. "Tugas kantor, bukan urusan rumah." Doni menghabiskan kopinya dan berdiri. "Aku berangkat dulu." Resti hanya mengangguk, meski hatinya terasa diremas. Doni melewatinya tanpa mencium kening seperti biasanya. Tidak ada kontak mata, tidak ada jeda kecil untuk menunjukkan bahwa ia menghargai keberadaan Resti. Setelah pintu tertutup, udara di ruang makan seolah kehilangan sisa hangatnya. Resti menghela napas panjang dan merapikan meja makan. Ia mencoba membungkam pikiran-pikiran buruk yang datang tanpa diundang. Mungkin Doni sedang tertekan karena pekerjaannya naik. Mungkin ini hanya masa yang harus dilewati. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan alasan-alasan yang selalu ia ulang dalam hati. Namun tidak bisa dipungkiri, ada rasa asing yang semakin kuat setiap Doni pulang larut malam, bahkan kadang tanpa mengirim pesan seperti dulu. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat dengan nada tidak sabaran, seakan keberadaan Resti mengganggu ketenangannya. Siang itu, Resti memilih membereskan rumah untuk mengalihkan pikiran. Tangannya sibuk, tapi pikirannya tidak. Setiap ruangan mengingatkannya pada masa-masa ketika Doni selalu mengikutinya, memeluknya dari belakang saat ia memasak, atau menawarkan bantuan ketika Resti mencuci pakaian. Semua itu perlahan hilang tanpa ia sadari kapan tepatnya mulai menguap. Saat sore menjelang, Resti memutuskan mengirim pesan singkat kepada Doni. "Jangan lupa makan malam, ya." Biasanya Doni membalas cepat. Hari ini, tanda pesan terbaca tidak muncul. Menit berganti jam, dan tidak ada balasan apapun. Resti duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal kecil. Televisi menyala hanya sebagai latar suara, namun pikirannya menerawang jauh. Apakah ia sudah melakukan sesuatu yang membuat Doni menjauh? Apakah ada kesalahan yang ia tidak sadari? Ia berusaha merunut kembali hari-hari sebelumnya, tapi tidak menemukan apapun. Semua terasa normal, kecuali perubahan Doni yang semakin dingin. Telepon rumah berdering tiba-tiba,
membuatnya sedikit terlonjak. Ia cepat mengangkatnya. "Resti?" Suara Doni terdengar dari seberang, tanpa sapaan hangat seperti biasa. "Aku pulang larut." "Jangan tunggu." "Tidak ada, hati-hati." "Tidak ada, sampai nanti." Telepon langsung terputus setelah itu. Resti menatap layar telepon genggam dan merasakan sesuatu menyusup ke dadanya. Rasa sepi yang lebih pekat dari biasanya. Doni tidak pernah sependiam ini. Ia selalu menjadi orang yang terbuka, penuh cerita, penuh perhatian. Namun beberapa waktu terakhir, ia seperti menyimpan rahasia. Resti mencoba menyiapkan makan malam untuk dirinya sendiri, tetapi rasa lapar seperti menghilang. Di tengah usaha memaksakan beberapa suap, ia mendengar pintu gerbang rumah dari kejauhan. Ia menoleh, berharap itu Doni, tetapi setelah menunggu beberapa menit, tidak ada tanda-tanda Doni masuk rumah. Mungkin suara dari rumah tetangga. Atau mungkin hanya harapannya sendiri yang terlalu ingin ditemani. Malam itu terasa panjang. Ketika akhirnya Doni pulang, jam menunjukkan pukul hampir 1 pagi. Resti mendengar langkah beratnya. Namun pintu kamar dibiarkan tetap tertutup tanpa suara salam. Resti berbaring dengan mata terbuka, menunggu Doni masuk. Beberapa menit berlalu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Doni langsung tidur di kamar kerja, sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama mereka menikah. Perlahan, Resti duduk dan memeluk lututnya. Ia menatap pintu kamar kerja yang tertutup rapat. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, namun lidahnya terasa keluh. Ia tahu pertanyaan itu bisa memicu pertengkaran, sementara ia belum siap menghadapi jawaban yang mungkin menyakitkan. Hening menelan seluruh rumah. Untuk pertama kalinya, Resti merasa tinggal bersama seseorang yang tidak lagi bisa ia jamah hatinya. Ada sesuatu yang berubah, halus, diam, tapi terasa menusuk. Dan di kedalaman dadanya, muncul firasat bahwa jarak kecil ini bisa berkembang menjadi jurang yang tidak tertebak. Resti memejamkan mata, berharap esok membawa jawaban. Namun yang ia rasakan hanyalah kecemasan yang perlahan menebal, memenuhi ruang di antara mereka yang dulu begitu dekat. Rumah itu tetap sunyi, namun keheningannya kini membawa tanda-tanda awal dari sesuatu yang akan jauh lebih mengguncang. Pagi itu udara masih dingin ketika Resti membuka mata. Sisa ketegangan malam sebelumnya masih menggantung di kepalanya. Bukan pertengkaran besar, hanya percakapan pendek yang berhenti di tengah jalan, seolah Doni memilih diam daripada menjawab. Ia mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan diri bahwa semua pasangan pasti punya hari buruk. Tapi tatapan Doni yang menghindar terus muncul di benaknya. Resti turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Suara pintu kamar mandi terbuka. Langkah kaki Doni terdengar mendekat. Biasanya pria itu akan menyapa dengan canda ringan, tapi kali ini ia hanya mengambil kopi. Meneguknya tergesa-gesa, lalu memeriksa ponselnya berulang kali. Kebiasaan baru itu membuat Resti tak nyaman. "Ada meeting pagi banget?" tanya Resti mencoba terdengar biasa. Doni hanya mengangguk tanpa menatapnya. "Iya, banyak revisi proyek. Deadline-nya dimajukan." Jawaban itu masuk akal, tapi nada Doni, dingin, tergesa, bukan seperti Doni yang selama ini ia kenal. Resti menelan kegelisahan yang mulai naik ke tenggorokan. Saat Doni hendak pergi, sebuah suara notifikasi terdengar dari ponselnya. Ia refleks membalikkan layar agar Resti tidak melihat. Sikap itu terlalu jelas, terlalu mencolok untuk tidak diperhatikan. "Kamu berangkat cepat banget akhir-akhir ini," ujar Resti pelan. Doni berhenti sejenak di depan pintu, lalu menghela napas. "Kerjaan lagi padat. Nanti kalau sudah longgar, kita makan di luar, oke?" Tanpa menunggu jawaban, ia pergi. Resti berdiri di ruang tamu lama, memperhatikan pintu yang tertutup. Ada sesuatu yang berubah, tapi ia belum bisa menamai perubahan itu. Di kantor, Doni menekan lift dengan napas masih tersengal. Ia datang lebih cepat bukan untuk pekerjaan, melainkan karena seseorang sudah menunggunya di ruang rapat lantai 7. Sandra, karyawan baru di tim desain yang mulai mendapat perhatian perusahaan karena keahliannya. Dan perhatian Doni karena sikapnya yang terlalu ramah. Saat pintu lift terbuka, ia melihat Sandra berdiri sambil menata dokumen. Penampilannya rapi namun santai, rambut dikuncir rendah, wajahnya cerah seperti orang yang sudah lama nyaman berada di kantor itu.
Pagi, Mas Doni, ucap Sandra dengan senyum yang terlalu hangat untuk sekadar formalitas. Pagi. Kamu datang awal juga rupanya. Ya. Saya pikir kita bisa cek ulang konsep presentasinya sebelum meeting jam 9. Suaranya ringan, tapi matanya memerhatikan Doni lebih lama dari yang seharusnya. Doni merasakan detak jantungnya berubah ritme. Ada ketertarikan samar yang mengganggunya, sesuatu yang tidak diakuinya keras-keras, bahkan pada dirinya sendiri. Mereka duduk berdampingan, membahas desain, koreksi, dan detail teknis. Namun percakapan mendadak bergeser saat Sandra menghela napas lelah. Mas, boleh jujur? Kerja bareng Mas Doni itu bikin nyaman. Mas itu tenang. Gak kayak atasan-atasan yang biasanya meledak-ledak. Doni tersenyum kecil, pura-pura sibuk membalik halaman. Aku cuma berusaha profesional. Profesional dan perhatian, balas Sandra cepat, seolah sengaja menambahkan tekanan pada kata terakhir. Doni terdiam. Pujian itu memancing sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan. Ia tahu ia harus menjaga batas, tapi entah mengapa ia membiarkan momen itu menggantung. Saat rekan kerja lain mulai masuk ke ruang rapat, Sandra mundur selangkah, melihat Doni dengan tatapan yang sulit dibaca, antara kagum, penasaran, atau mungkin keduanya. Siang harinya, Resti duduk di meja makan sambil memilah proposal untuk kliennya sendiri. Ia mencoba fokus, tapi pikirannya terus kembali pada Doni. Semalam ia terbangun dan melihat cahaya ponsel Doni menyala. Suaminya mengetik lama, lalu mematikan layar dengan cepat ketika Resti bergerak sedikit. Ia mengingatnya sekilas tadi pagi, seperti bayangan yang menempel di belakang kepala. Ia memutuskan mengirim pesan. Kamu sudah makan? Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Resti menarik napas panjang. Ia tidak ingin curiga berlebihan. Ia hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Saat itu ponselnya berbunyi, bukan dari Doni, tapi dari rekan kerja. Namun ia sempat melihat status pesan di layar. Reat. Dibaca, tapi tidak dibalas. Hatinya mengencang. Sementara itu, di pantry kantor, Doni sedang berdiri di dekat mesin kopi ketika Sandra muncul sambil membawa 2 gelas kertas. Ini buat Mas, katanya menyodorkan salah satunya. Wah, harusnya aku yang ambil. Kamu sibuk juga kan? Sandra menggeleng ringan. Nggak apa. Mas Doni kelihatan capek. Capek biasa. Sandra menunduk sedikit, namun suaranya terdengar hati-hati. Kalau Mas butuh teman cerita, saya ada. Doni menelan ludah. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti undangan yang berbahaya. Ia tahu garis batas itu ada. Ia tahu ia seharusnya tidak merespons lebih jauh. Tetapi saat ia membuka mulut untuk menjawab, notifikasi masuk ke ponselnya. Pesan dari Resti. Seketika ia tersadar. Aku balik ke meja dulu, ujarnya buru-buru. Sandra menatapnya, senyumnya memudar sedikit. Baik, Mas. Doni berjalan cepat, seolah ingin menjauh dari ruangan itu. Dari godaan itu. Dari dirinya sendiri. Tapi langkahnya pelan setelah beberapa meter. Ia menatap layar. Pesan Resti. Singkat. Sederhana. Penuh perhatian. Yang dulu selalu membuatnya pulang lebih cepat. Namun ia tidak membalas. Bukan karena marah, bukan karena lupa, melainkan karena suatu perasaan bersalah yang belum ingin ia hadapi. Malam tiba. Resti duduk di sofa menunggu Doni. Lampu ruang tamu redup, hanya menyisakan cahaya hangat yang memantul dari dinding. Ketika pintu terbuka, Doni masuk dengan wajah lelah. Kamu pulang telat lagi, ucap Resti lembut. Ada revisi tambahan, jawab Doni, melepas jaket tanpa menatap istrinya. Resti mengangguk, walau di dalam hatinya ada denyut kecil yang menyakitkan. Kamu nggak jawab pesanku. Doni terdiam beberapa detik, lalu berkata, maaf, lagi rapat. Resti ingin percaya. Ia ingin menghapus rasa curiga yang mulai tumbuh seperti benang-benang kusut. Namun tatapan Doni yang selalu berpaling membuatnya sulit. Ketika Doni menuju kamar tanpa banyak bicara, Resti menunduk. Ada ruang asing yang tercipta di antara mereka. Ruang yang dulu tidak pernah ada. Ia duduk lama di sofa, menatap pintu kamar yang tertutup. Dalam keheningan itu,
Perasaan yang tidak ia inginkan muncul. Sebuah firasat bahwa sesuatu telah bergeser dalam hidup mereka. Sesuatu yang belum terlihat jelas, namun nadanya sudah terasa. Dan malam itu, Resti merasakan rumah mereka tidak lagi hangat seperti dulu. Pintu kamar mandi masih berembun ketika Resti menata rambutnya di depan cermin. Ada kegelisahan yang mengiringinya sejak malam sebelumnya. Ketenangan Doni yang terasa pura-pura, cara suaminya menepis pertanyaan dengan cepat seolah takut tersentuh. Ia mencoba menetralkan pikirannya, tapi rasa itu justru semakin kuat pagi ini. Doni sedang berganti kemeja di sisi tempat tidur. Gerakannya rapi, namun terburu-buru. "Aku berangkat duluan, banyak revisi pagi-pagi," katanya tanpa benar-benar menunggu respons. Nada itu mengingatkan Resti pada hari-hari ketika Doni mulai sulit diajak bicara. Resti mengangguk tipis. "Kamu pulang jam berapa?" "Belum tahu. Lihat nanti." Jawaban yang sama seperti kemarin. Resti menahan napas agar emosinya tidak meledak. Ia hanya berkata, "Hati-hati." Doni tersentak kecil, lalu meraih ponselnya dan memasukkannya cepat ke saku. Resti memperhatikan gerakan itu, sangat protektif, seolah ada sesuatu yang harus dijaga. Doni tidak menyadari tatapan istrinya. Ia sudah berada di ambang pintu ketika mengucap salam singkat dan pergi. Keheningan setelah pintu tertutup membuat kepala Resti berputar. Ia tidak punya bukti apapun, hanya intuisi. Tapi intuisi itu tidak pergi, melainkan menguat, seperti sesuatu di balik dinding yang terus mengetuk ingin ditemukan. Siang itu Resti berhenti setengah jalan menuju dapur ketika ia melihat laptop Doni masih menyala di meja kerja. Biasanya Doni menutup semuanya dengan rapat sebelum berangkat. Resti ragu. Ia menelan ludah. Tidak ada niat buruk. Ia hanya ingin tahu apakah kekhawatirannya berlebihan. Kursor masih aktif. Aplikasi percakapan kantor terbuka. Resti mendekat dengan langkah hati-hati. Jantungnya berdegup seolah ingin melompat keluar dari dada. Ada riwayat pesan, chat grup proyek. Bukan itu yang menarik perhatiannya. Justru sebuah private chat yang terbuka di belakangnya. Nama pengirim, Sandra. Resti berdiri membeku. Pesannya tidak panjang. Hanya 2 kalimat. Tapi cukup untuk membuat udara di sekitar Resti seolah pecah. "Mas, makasih banget udah bantuin aku tadi. Kalau Mas nggak turun tangan, aku pasti dimarahin. Kapan-kapan aku traktir ya." Doni membalas. "Nggak usah. Fokus aja ke proyek. Nanti makin banyak yang ngomong." Sandra menjawab cepat. "Yang ngomong soal kita." Resti merasakan tubuhnya dingin. Kata "kita" itu menusuk seperti jarum halus, bukan karena kalimatnya romantis, tapi karena terlalu akrab untuk sekadar kolega. Dan Doni tidak membalas pesan itu. Entah karena sibuk, atau karena memilih membiarkannya menggantung. Ia menutup laptop dengan gemetar. Tidak ada bukti perselingkuhan. Hanya percakapan samar. Tetapi intuisi yang sejak lama berteriak kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih tajam. Sore menjelang malam, Resti mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun pikirannya terus kembali ke pesan itu. Kata-kata Sandra memantul di kepalanya. "Kapan-kapan aku traktir. Soal kita." Ia menggigit bibirnya hingga terasa logam darah. Ia butuh konfirmasi, tapi ia juga takut akan jawaban yang mungkin ia dapatkan. Ketika suara pintu depan terbuka, Resti tersentak. Doni pulang lebih cepat dari perkiraan. Wajahnya terlihat kusut seperti baru menyelesaikan tekanan besar. "Ruangannya pengap banget," katanya sambil melepaskan dasi. "Kamu nggak buka jendela?" Resti memperhatikannya dengan cermat, mencari petunjuk dari gestur kecil. "Kamu kelihatan capek." "Ya, kerjaan lagi ribet." Resti menelan kata-kata yang ingin ia lontarkan. Ia ingin berkata "aku lihat chat itu," tapi ia tidak mau memulai dari tuduhan. Ia ingin Doni jujur dengan sendirinya. Doni menuju dapur, membuka kulkas, lalu mengambil air dingin. Resti mengikuti langkahnya, mencoba menjaga suara tetap stabil. "Kamu kerja bareng Sandra ya akhir-akhir ini?" Doni terkejut kecil. Kenapa tiba-tiba nanya itu? "Hanya penasaran," jawab Resti. "Kamu sering pulang telat, jadi aku mikir mungkin proyek kalian lagi padat." Doni mengusap tengkuknya, tampak gelisah. "Iya,
Dia anak baru. Banyak yang harus dibimbing. Tapi cuma soal kerja. Resti mengangguk, meski hatinya menegang. Kamu nyaman kerja bareng dia? Pertanyaan itu membuat Doni menatap istrinya lebih lama dari biasanya. Bukan dengan kemarahan, tapi kewaspadaan. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, jawab Resti cepat. Aku cuma tanya. Doni menaruh gelas, suaranya lebih tajam. Kamu mulai curiga yang aneh-aneh. Resti tersentak. Ia tidak menyangka respon Doni akan sekeras itu. Aku cuma nanya, Don. Kamu sering nanya. Kamu mikir aku ada hubungan sama dia? Doni menatapnya, rahangnya mengeras. Resti sudah menyiapkan jawaban lembut, tapi tatapan Doni memaksanya berkata jujur. Aku merasa ada yang berubah. Itu saja. Doni mengalihkan pandangannya, menarik napas panjang. Resti, aku sibuk. Capek. Kamu jangan mikir macem-macem. Itu bukan jawaban. Itu penghindaran. Resti merasakan dadanya mengencang. Kalau memang cuma soal kerja, kenapa kamu jadi defensif? Doni membelalak kecil seolah tidak percaya Resti berani menantang. Karena kamu nuduh. Kamu selalu mikir yang buruk. Aku nggak nuduh. Resti berusaha tetap tenang. Aku cuma merasa kamu menjauh. Doni menutup wajahnya dengan tangan. Frustrasi. Aku cuma butuh ruang. Tolong, jangan dihubungin sama hal yang nggak jelas. Resti membeku. Hal yang nggak jelas. Kalimat itu menghantam lebih keras dari teriakan. Ia ingin bertanya, kalau memang nggak jelas, kenapa kamu sembunyikan ponselmu? Kenapa kamu tidak membalas pesanku? Kenapa kamu terlihat gugup setiap kali nama Sandra muncul? Namun kata-kata itu berhenti di tenggorokan. Ia hanya memandang Doni, mencari sedikit kejujuran dalam sorot mata yang dulu ia kenal betul. Yang ia temukan hanyalah kelelahan. Dan sesuatu yang seperti rasa takut tertangkap basah. Doni mengambil ponselnya dan memasukkannya ke saku. Gerakannya cepat, spontan, seperti seseorang yang menyadari ia meninggalkan celah. Aku mau mandi, katanya sambil berlalu menuju kamar. Resti memandang punggungnya yang menjauh, lalu mendengar pintu kamar tertutup lebih keras dari biasanya. Ia berdiri diam di ruang tamu, dikelilingi bayangan malam yang mulai merayap masuk. Laptop Doni teringat kembali, pesan yang terbuka, kata-kata Sandra yang samar namun jelas mengarah pada kedekatan yang tidak seharusnya. Doni berbohong. Ia tahu Doni berbohong, meski hanya dengan cara menghindar. Ketika pintu kamar tetap tertutup dan suara shower terdengar, Resti duduk perlahan, tangannya bergetar. Ruang di antara mereka yang tadinya hanya retak kini berubah menjadi celah yang bisa membuat segalanya runtuh kapan saja. Pagi itu, Resti terbangun lebih cepat dari biasanya. Keningnya masih menahan ingatan dari pertengkaran singkat semalam. Kalimat Doni yang menuduhnya berpikir macam-macam terus terngiang, menempel di sudut benaknya seperti noda yang tidak bisa dibersihkan begitu saja. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, meski perasaan janggal itu kembali muncul seketika ia mendengar langkah Doni di luar kamar. Doni sudah rapi, bahkan lebih rapi dari biasanya. Kemeja biru yang jarang ia pakai kini melekat sempurna di tubuhnya. Ada wangi parfum baru yang belum pernah Resti cium sebelumnya. Aroma yang lebih tajam, lebih segar, dan terasa seperti dibuat untuk memikat. Kamu berangkat cepat lagi? Tanya Resti pelan, mencoba menahan agar suaranya tidak bergetar. Doni hanya menatap sekilas. Ada meeting pagi, jawabnya singkat. Resti memperhatikan gerak-geriknya. Bagaimana Doni merapikan lengan bajunya dengan cermat, bagaimana ia mengecek ponselnya sambil menyembunyikan layar dari sudut pandang Resti, dan bagaimana ia tampak gelisah seakan sedang menunggu pesan tertentu. Ada sesuatu yang berubah, dan perubahan itu terlihat jelas setiap detik. Meeting sama tim kantor. Resti bertanya dengan hati-hati. Ya, sama semua orang. Doni menjawab cepat, terlalu cepat untuk terdengar natural. Resti ingin mendorong lebih jauh, tetapi ia tahu semakin ia bertanya, semakin Doni akan menutup diri. Jadi ia berhenti, memilih diam. Doni selesai memakai jam tangan, lalu mengambil jaketnya. Aku pergi. Resti hanya mengangguk. Doni tidak menatapnya lagi saat berangkat. Pintunya tertutup lembut, bukan keras,
bukan kasar. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa makin menjauh. Beberapa jam setelah Doni pergi, Resti mengatur napas dan mencoba fokus pada hal lain. Namun pikirannya terus kembali pada perubahan Doni yang begitu mencolok. Pulang telat, ponsel selalu dibawa kemana-mana, respon yang defensif, dan tatapan yang seperti menyimpan jarak yang disengaja. Ia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, tanpa pertengkaran, tanpa tuduhan. Ia harus mencari tanda-tanda yang bisa memberikan kepastian. Resti mengambil jaket tipisnya dan keluar menuju lingkungan kantor Doni. Ia tidak berniat memata-matai secara ekstrim. Ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri apa yang berubah. Saat tiba di area lobi kantor suaminya, ia tidak masuk. Ia hanya duduk di bangku depan kafe kecil di seberang gedung. Cukup dekat untuk melihat keluar masuk karyawan. Firasatnya memanggil, dan ia memilih mengikuti alurnya. Tidak butuh waktu lama hingga Resti melihat sosok yang ia kenali. Doni keluar dari gedung bersama Sandra. Keduanya berdiri agak dekat, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Sandra tertawa pada sesuatu yang Doni katakan, dan Doni, yang belakangan nyaris tidak pernah tersenyum di rumah, tertawa kecil sambil menunduk. Resti menahan napas. Lengan Sandra hampir menyentuh lengan Doni. Tidak ada sentuhan, tapi jarak mereka menunjukkan kenyamanan yang tidak seharusnya ada. Resti mencengkram cangkir kopinya begitu kuat hingga jari-jarinya memutih. Mereka berjalan menuju kafe lain di ujung blok. Resti tidak mengikuti. Ia hanya mengamati, diam, tetapi matanya tidak bisa berbohong. Ada yang tumbuh di antara mereka, kedekatan yang sejak awal ingin Doni sembunyikan. Ketika mereka menghilang di balik pintu kaca, Resti memalingkan wajah. Udara terasa berat. Ia tidak menangis, meski tenggorokannya burn terasa. Ada rasa sakit yang lebih sunyi dari air mata. Rasa sakit yang datang ketika kebenaran mulai menyusup perlahan tapi pasti. Malamnya, ketika Doni pulang, ia terlihat berbeda. Wajah santai, langkah ringan, dan senyum yang muncul sekilas. Senyum yang Resti tahu bukan untuknya. "Kamu makan?" tanya Resti tanpa menatap Doni. "Sudah. Tadi ada acara kantor," jawab Doni sambil membuka sepatunya. Resti mengamati. Kata acara kantor itu seperti tameng yang digunakan Doni untuk menutupi setiap hal yang tidak ingin ia jelaskan. Ia memilih tidak langsung menantang, belajar dari pertengkaran sebelumnya. Namun ia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahu yang memuncak hingga membuat dadanya sesak. "Acara sama tim juga?" Resti bertanya datar. "Ya, kayak biasa." Resti menatapnya sekilas. Sandra ikut. Doni terdiam sejenak. Waktu itu terasa panjang meski hanya 2 detik. Tatapannya menghindar. "Ada. Dia kan bagian tim." Resti menjawab pelan, lalu kembali memotong sayur di dapur. Ia sengaja tidak menambahkan komentar lain. Diamnya adalah pesan. Pesan yang Doni pasti bisa rasakan. Dan benar saja, Doni gelisah. Ia mondar-mandir, membuka lemari, menutup lagi, membuka ponsel lalu menguncinya cepat. Semakin Resti diam, semakin Doni tampak terpojok oleh rasa bersalah yang ia sembunyikan. Ketika musik dari ponsel Doni tiba-tiba berbunyi, Doni bereaksi begitu cepat hingga membuat Resti menatap. Doni menepis notifikasi itu sebelum Resti sempat melihat namanya. "Penting?" tanya Resti. "Tugas kantor," jawab Doni terlalu cepat. Resti tidak menjawab. Hatinya mencatat semua detail kecil itu, semua perubahan sikap yang tidak bisa Doni kendalikan. Dari cara ia memegang ponsel, hingga nada bicaranya yang terputus-putus ketika ditanya hal sederhana. Ia tahu Sandra semakin dekat, dan Doni semakin menjauh. Keduanya bergerak seperti 2 garis yang seharusnya tidak pernah bersinggungan namun kini saling mendekat dengan cara yang begitu nyata. Menjelang larut malam, ketika rumah terendam ketenangan yang tidak benar-benar damai, Resti duduk sendirian di sofa. Doni sudah di kamar, hampir tidak berbicara sejak makan malam. Entah ia marah, takut, atau hanya ingin menghindar, Resti tidak tahu. Yang jelas, jarak di antara mereka makin melebar. Resti membuka ponselnya dan melihat layar kosong. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Ia bukan ingin Doni mengabaikan Sandra. Ia hanya ingin suaminya kembali menjadi orang yang dulu bersamanya. Jujur, terbuka,
dan hadir. Tapi malam itu, Doni menunjukkan sesuatu yang lebih jelas dari kata-kata. Ia sudah membuat pilihan, meski belum mengakuinya. Dan ketika Resti menatap langit gelap di balik jendela, ia tahu satu hal pasti. Hubungan Doni dan Sandra tidak lagi hanya soal kerja. Ada intensitas yang tidak bisa Doni sembunyikan. Intensitas yang tumbuh di luar batas yang seharusnya. Dan perlahan, tanpa suara, intensitas itu mulai menarik Doni semakin jauh dari rumah yang seharusnya ia pulang. Sandra hanya butuh satu pesan singkat untuk mematahkan sisa ketenangan yang dimiliki Doni. Pesan itu masuk di tengah malam, ketika Doni berdiri di balkon apartemen sambil menghindari tatapan Resti yang baru saja bertanya apakah ia baik-baik saja. Pertanyaan yang sejak beberapa hari terakhir membuatnya ingin menjauh. "Mas, aku hamil." 3 kata itu membuat Doni mematung. Dan perubahan itu akan segera dirasakan Resti tanpa ia harus tahu isi pesannya. Pagi harinya, Resti bangun dengan perasaan bahwa sesuatu di rumah terasa semakin dingin. Doni bangun lebih awal, wajahnya tegang dan tidak berbicara sepatah kata pun. Beberapa hari terakhir ia memang semakin menjauh, tetapi hari ini berbeda. Seolah ada sesuatu yang membuatnya benar-benar kehilangan kesabaran hanya dengan menatap Resti. "Ada yang mau kamu makan?" tanya Resti pelan, mencoba menjaga keseimbangan. Ia masih mengingat bagaimana Doni semalam begitu gelisah. Doni menepisnya. "Aku nggak lapar." Nada itu bukan sekadar dingin. Nada itu membuat Resti merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Resti berdiri diam, mencoba menenangkan pikirannya. Ada sesuatu yang Doni sembunyikan, dan apapun itu, bukan lagi sekadar kedekatan dengan Sandra. Doni mengambil ponselnya, membaca sesuatu, lalu menutup layar cepat. Resti melihat ekspresinya berubah, panik yang ditutupi, kecemasan yang disembunyikan dengan kasar. "Doni," Resti memanggil lembut, "kamu kelihatan stres. Ada apa?" Doni menoleh tajam. "Kamu tanya terus. Aku capek." Resti terdiam, menelan rasa perih yang menusuk dadanya. Hanya beberapa minggu lalu mereka masih bisa tertawa bersama. Sekarang, ia bahkan takut membuka mulut. "Kalau kamu butuh cerita." "Aku nggak butuh apapun dari kamu," potong Doni keras. Kata itu memukul Resti lebih dalam daripada teriakan manapun. Di kantor, Doni tidak bisa fokus. Pesan Sandra terus memenuhi pikirannya. "Mas, aku hamil." Ia membaca ulang, memastikan ia tidak salah lihat. Sandra mengirim pesan lagi, kali ini lebih panjang. "Aku bingung harus gimana. Aku takut, Mas. Tapi aku butuh kamu." Semua hal yang selama ini ia sembunyikan dari dirinya sendiri kini terkuak. Ia dan Sandra tidak seharusnya sejauh itu. Ia tahu itu. Tetapi kenyataan sudah terjadi. Doni menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di saat itu, rasa bersalah yang seharusnya mengarah ke dirinya sendiri justru berubah menjadi kemarahan terhadap Resti. Kemarahan yang tidak memiliki alasan, namun terasa seperti pembenaran yang ia ciptakan agar ia bisa melepaskan diri dari pernikahan mereka. Ia mengecek ponselnya lagi. Sandra mengirim pesan baru. "Mas, tolong jangan diam. Aku beneran takut." Doni mengetik cepat. "Nanti kita bahas. Jangan panik." Sandra membalas. "Kamu sayang aku, kan?" Doni menelan ludah. Ia menatap layar itu lama, jari-jarinya gemetar. Pada akhirnya, ia mengetik, "Iya." Dan dengan satu kalimat itu, ia melangkah lebih jauh ke tempat yang tidak bisa ia munduri lagi. Sore hari, Resti menunggu Doni pulang dengan perasaan yang tidak enak. Ia mencoba menyiapkan makan malam meski perutnya sendiri terasa kaku. Ketika Doni membuka pintu, Resti segera tahu ia membawa badai. Wajah Doni kusut, tetapi bukan karena lelah. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang membuat sikapnya runtuh menjadi kemarahan dingin yang ditekan. "Kamu kenapa?" tanya Resti hati-hati. Doni menatap meja makan. "Apa ini?" "Makan malam. Aku pikir kamu belum makan." Doni tersenyum sinis. "Kamu pikir aku butuh semua ini? Kamu pikir aku mau pulang dan lihat kamu pura-pura perhatian?" Resti menegang. "Aku nggak pura-pura." "Udahlah, Resti. Aku muak sama sikap kamu yang sok peduli."
Resti tidak tahu apakah ia harus bertahan atau mundur. Kalau aku salah, kamu bisa bilang baik-baik. Aku cuma... Kamu membuatku merasa sesak. Doni membentak. Setiap kali aku lihat kamu, aku cuma ingat hal-hal yang bikin aku nggak bahagia. Kata-kata itu seperti cambuk. Resti terpaku, merasakan bumi di bawahnya goyah. Sejak kapan kamu nggak bahagia, Don? Resti berusaha menahan suara agar tidak pecah. Sejak lama. Tapi kamu terlalu sibuk dengan hidup kamu sendiri, sampai kamu nggak sadar semuanya udah berubah. Resti tersentak. Itu bukan kebenaran. Itu alasan yang Doni ciptakan karena ia butuh seseorang untuk disalahkan. Resti tahu itu, tetapi mengetahui kebenaran tidak mengurangi rasa sakitnya. Doni meraih ponselnya begitu ponselnya bergetar. Ia membaca pesan itu, dan senyum samar muncul di bibirnya. Senyum yang langsung membunuh sisa harapan di hati Resti. Doni tidak menyadari, tapi Resti melihat nama itu sekejap ketika layar menyala. Sandra. Resti berdiri perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Doni menoleh, matanya seperti api yang kehilangan arah. Gak ada yang perlu kamu tahu. Aku istrimu. Dan itu masalahnya. Doni membalas cepat. Kamu istriku, tapi aku gak pernah merasa bebas. Aku gak pernah merasa dihargai. Sandra, dia bikin aku merasa hidup. Resti menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya melemas. Doni tidak hanya mengakui kedekatan itu, ia memihak Sandra secara terang-terangan. Doni, suara Resti pecah, tolong jangan ngomong kayak gitu. Aku nggak mau pura-pura lagi. Kamu bukan orang yang aku butuhkan. Resti menahan air mata, tapi satu jatuh juga. Jangan lakukan ini, katanya pelan. Doni mendengus, matanya semakin keras. Ada keputusan yang ia sembunyikan, satu langkah yang ia tahu akan menghancurkan Resti. Dan saat itu, ponselnya kembali berbunyi. Sandra mengirim pesan. Mas, aku nunggu kabar. Aku takut sendirian. Doni menggenggam ponselnya lebih kuat. Resti melihat itu, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami. Doni sudah memilih. Dan ia tidak memilih dirinya. Doni menatap Resti dan berkata, dengan suara yang lebih dingin dari sebelumnya. Aku nggak mau hidup sama kamu lagi. Kalimat itu bukan sekadar kemarahan. Itu pengumuman. Itu keputusan yang akan membuka pintu menuju kehancuran yang lebih besar. Dan Resti hanya berdiri di sana, menyaksikan suaminya yang dulu pernah ia cintai kini berubah menjadi seseorang yang tidak lagi melihatnya sebagai rumah, melainkan beban yang ingin ia lepaskan. Resti berdiri di ambang pintu ruang tamu, mematung menatap koper yang sudah ia rapikan sejak pagi. Hanya satu kalimat dari Doni semalam masih menggantung di kepalanya. Kalimat dingin yang menandai betapa jauh laki-laki itu berubah. Namun ia menahan diri untuk tidak membiarkan ingatan itu mendikte langkahnya sekarang. Doni turun dari tangga tanpa melihatnya. Nada hentakan kakinya berat, seperti sudah memutuskan sesuatu jauh sebelum pagi datang. Kamu masih di sini. Suaranya datar, tidak memberi ruang untuk dialog. Resti menarik napas pendek. Aku cuma bersiap berangkat kerja. Kerja. Doni mendengus. Kamu pikir aku peduli? Baru pukul 7, tapi ketegangan di rumah itu sudah menyesakkan. Doni berjalan melewati Resti tanpa sedikit pun menoleh. Bau parfumnya samar. Aroma yang dulu identik dengan kenyamanan, kini terasa seperti pengingat bahwa tempatnya bukan lagi di hati pria itu. Resti merapikan pegangan koper. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya hati-hati, meski ia tahu arah percakapan ini tak akan pernah berubah menjadi sesuatu yang lembut. Doni berhenti. Bahunya naik turun, dan ketika ia menoleh, tatapan itu penuh ketidaksabaran. Kamu nggak paham-paham ya? Aku capek lihat kamu di rumah ini. Kamu bikin sesak. Hening. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Resti tidak merespons. Ia hanya menatap lantai dan diam, membiarkan Doni melanjutkan ledakannya tanpa perlawanan. Sikap itu bukan pasrah. Ia hanya ingin memastikan ia mendengar semuanya dengan kepala jernih. Aku udah bilang, aku nggak mau hidup kayak gini. Kamu selalu menuntut, selalu curiga. Aku muak.
Doni menepis udara seolah menghapus keberadaan Resti dari sekelilingnya. Aku cuma tanya beberapa hal waktu itu, jawab Resti pelan. Apapun alasanmu, aku nggak peduli. Doni mengibaskan tangan. Sekarang dengar baik-baik. Kamu keluar dari rumah ini hari ini. Resti mengerjap. Ia sebenarnya sudah menduga arah percakapan ini, tapi tetap saja mendengarnya langsung membuat dadanya mengencang. Kamu serius? Apa aku kelihatan bercanda? Doni melangkah mendekat. Sandra sedang hamil. Dia butuh ketenangan, dan aku nggak mau ada masalah. Kamu keluar. Satu kalimat pengingat itu menghantam ulang. Sandra hamil. Namun Resti tidak memberi celah bagi dirinya sendiri untuk kembali menenggelam dalam rasa sakit yang berulang. Sebab pagi ini bukan tentang luka, tetapi keputusan. Resti menegakkan punggungnya. Kalau itu maumu, aku pergi. Jawaban sederhana itu justru membuat Doni memicingkan mata. Seperti tidak menyangka Resti bisa setenang itu. Akhirnya kamu ngerti, katanya sambil mengambil kunci mobil di meja. Boleh aku ambil beberapa berkas? Ada dokumen kerja. Ambil saja. Setelah itu pergi. Resti mengangguk. Ia berjalan ke kamar dengan langkah teratur, seolah tubuhnya tahu ia harus mempertahankan martabat terakhir yang ia punya. Di dalam kamar, ia membuka laci, mengambil map kuning dan hard disk kecil. Sesekali ia berhenti hanya untuk memastikan napasnya tetap stabil. Ia tidak menangis. Bukan karena tak sakit, tapi karena tidak ingin memberikan Doni pemandangan itu. Doni masuk ke kamar tanpa mengetuk. Kapan kamu keluar? Sebentar lagi. Bagus. Resti memasukkan dokumen ke dalam tas selempang. Setelah memastikan semuanya lengkap, ia menatap cermin sekilas. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak kosong. Ada sesuatu yang berbeda, ketetapan hati, mungkin. Sudah. Doni berdiri di samping pintu. Sudah. Mereka turun ke ruang tamu. Matahari telah mengisi ruangan dengan cahaya yang terlalu terang untuk suasana sesuram itu. Resti mengambil koper, menata pegangannya satu kali sebelum menariknya menuju pintu. Resti. Suara Doni menghentikan langkahnya. Ia menoleh, menunggu. Jangan hubungi aku lagi. Kita selesai. Resti menelan ludah perlahan. Kalau itu keputusanmu, aku mengerti. Ia membuka pintu. Udara pagi menerpa wajahnya. Dan untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, ia merasa bisa bernapas sedikit lebih lega. Ada getir, ada rasa kehilangan yang menjerat dada. Tapi ada juga ruang kosong yang perlahan membuka kemungkinan-kemungkinan baru. Namun sebelum ia benar-benar keluar, ia memberi satu tatapan terakhir pada rumah yang pernah menjadi tempat ia menata harapan. Rumah yang kini akan tetap berdiri tanpa dirinya, tanpa jejak langkahnya, tanpa suaranya. Ia tidak mengucapkan apa-apa. Keheningan itu jauh lebih elegan daripada perpisahan yang dipaksakan. Resti menuruni 3 anak tangga teras, menarik kopernya melewati paving yang dingin. Mobil-mobil melintas di jalan besar di depan rumah, menyuarakan kehidupan yang tetap berjalan meski jantung seseorang sedang runtuh. Ia tidak menengok ke belakang. Setiap langkah menjauh dari rumah itu seperti mengupas satu lapis beban yang selama ini ia pikul sendirian. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya napas yang perlahan menemukan ritme baru. Ketika ia mencapai trotoar, angin menerpa wajahnya dengan sedikit kencang, seperti menyapu sisa-sisa kemarin yang berat. Koper kecilnya berhenti di samping kaki, dan Resti berdiri diam sejenak, merekam momen ia benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya. Ruang yang kosong di belakangnya bukan hanya tanda kehilangan, tapi juga awal dari sesuatu yang belum ia kenal. Ia menarik napas panjang, meraih gagang koper, dan melangkah. Resti duduk di bangku taman kecil dekat gedung kantornya, koper masih berada di sisi kaki, jejak satu pagi yang dimulai dengan pengusiran tanpa ampun dari Doni. Namun ia menyingkirkan detail-detail itu dari pikirannya. Cukup satu kalimat saja yang berputar. Doni benar-benar menyuruhku keluar dari rumah itu. Ia merapikan napas, menyalakan ponsel, dan menggulir ke satu nama yang selama ini jarang ia sentuh kecuali saat hari raya atau kabar penting. Ayah. Butuh beberapa detik sebelum ia menekan tombol panggil. Suara nada sambung terdengar panjang,
Lalu terdengar suara berat namun hangat yang selama ini selalu menampung badai hidupnya. "Resti, kamu tumben sekali menelepon pagi-pagi." Suara itu saja sudah cukup membuat dada Resti mengencang. Ia memejamkan mata sejenak untuk mengumpulkan keberanian. "Ayah, aku butuh bicara. Sekarang." Hening pendek di ujung lain, lalu ayahnya menjawab dengan nada yang lebih serius. "Ada apa? Kamu di mana?" Resti menatap gedung tinggi di seberang jalan, kaca-kacanya memantulkan langit yang cerah seakan dunia sedang baik-baik saja. "Aku di dekat kantor. Bisa ayah telepon video? Aku ingin bicara sambil lihat wajah ayah." Ayahnya tak menunggu lama. Dalam beberapa detik, layar berubah menjadi video call. Wajah lelaki setengah baya dengan rambut mulai memutih itu muncul, terlihat duduk di ruang kerja rumahnya. "Sekarang cerita," kata ayahnya. Tatapannya cermat membaca ekspresi Resti. Resti mengatur posisi duduk, berusaha tetap tegak meski hatinya rapuh. "Ayah, Doni mengusirku dari rumah pagi ini." Alis ayahnya langsung bertaut. "Mengusirmu? Apa alasannya?" Resti menahan diri untuk tidak memaparkan detail emosional. Ia tahu ayahnya tidak butuh drama, yang ia butuhkan adalah data. Dia bilang dia tidak ingin melihatku lagi. Dan ada seseorang di kantornya. Perempuan itu bilang sedang hamil. Ayahnya menghela napas panjang, suara beratnya mengisi layar. "Resti, kamu sudah terlalu lama menahan semua ini. Sekarang dengar. Apa yang kamu mau?" Pertanyaan itu, sederhana tapi menentukan, membuat Resti terdiam sejenak. Ia menatap rumput di hadapannya, lalu menengadah perlahan. "Ayah, aku mau bertindak. Bukan untuk balas dendam buta. Aku cuma ingin menegakkan kebenaran dan mendapatkan kembali kendaliku. Doni bukan cuma mengkhianati aku sebagai istri. Aku curiga ada hal lain di perusahaannya. Hal besar." "Hal besar?" ulang ayahnya, kini lebih fokus. Resti mengangguk. Selama beberapa bulan terakhir, laporan bisnisnya sering tidak konsisten. Dia selalu pulang malam, tidak transparan tentang proyek baru. Dan perempuan itu, Sandra, entah bagaimana selalu muncul dalam konteks pekerjaan. Aku curiga dia bukan sekadar orang ketiga. Ada hal yang mereka tutupi, dan aku ingin mengungkapnya." Ayahnya menyandarkan punggungnya. "Kamu datang ke ayah untuk apa?" Resti menatap layar dengan ketajaman yang jarang muncul di wajahnya. "Aku butuh bantuan ayah untuk memulai investigasi profesional. Bukan rumor, bukan dugaan, tapi bukti nyata. Aku tidak mau terjebak dalam drama emosi tanpa arah. Aku ingin data, transaksi, jaringan orang-orang yang terlibat, dan semua perilaku bisnis yang mencurigakan." Ayahnya mengusap dagunya, ekspresinya berubah dari ayah penuh kekhawatiran menjadi seorang analis yang menilai masalah. "Kamu yakin? Proses ini tidak akan ringan." "Aku yakin," jawab Resti tanpa ragu. "Doni sudah mendorongku keluar. Sekarang aku akan menggunakan langkah itu untuk memperkuat diriku, bukan menghancurkan diriku." Ayahnya terlihat bangga, meski wajahnya tetap tegang. "Baik, kita mulai dari hal paling sederhana dulu. Kamu punya akses apa dari perusahaannya?" Resti membuka tasnya, mengambil hard disk kecil. "Aku punya salinan beberapa laporan uang keluar masuk, dokumen proyek lama, dan draft kontrak baru yang dia tidak sengaja tinggalkan di meja. Tapi aku belum tahu apakah ini cukup." "Bagus. Kirim semuanya ke ayah setelah ini. Ayah akan meneliti apakah ada indikasi manipulasi data. Sementara itu, kamu harus melakukan bagianmu." "Apa bagian itu?" tanya Resti. "Kumpulkan bukti yang sifatnya personal namun relevan. Riwayat komunikasi, pola perilaku, dan semua catatan yang bisa menjadi pijakan. Bahkan hal kecil seperti siapa yang dia temui dalam minggu-minggu terakhir." Resti mencatat dalam ponselnya. "Baik." Ayahnya melanjutkan, lebih lembut. "Tapi Resti, kamu bagaimana? Kamu baik-baik saja?" Resti tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang mencoba berdiri kembali setelah badai. "Aku tidak baik, yah. Tapi aku tidak hancur. Ada satu bagian dari diriku yang justru merasa lebih jelas sekarang.
Seperti aku tahu apa langkahku berikutnya. Ayahnya tersenyum kecil. Kamu seperti ibumu. Kalau sudah dipukul hidup, justru bangkit dengan kepala tegak. Resti tertawa pelan, walau matanya berair. Ayah jangan mulai. Aku masih bisa menangis kalau ayah begitu. Nangis pun tidak apa, jawab ayahnya tenang. Yang penting kamu tidak berhenti melangkah. Resti mengangguk, menelan sisa air matanya dengan rapi. Aku tidak akan berhenti. Ayah dukung kamu penuh. Tapi ingat, jangan terpancing amarah. Kita jalan elegan dan legal. Kita genggam bukti. Kita tidak perlu teriak untuk menang. Setuju, jawab Resti. Lalu ayahnya menambah, setelah kamu selesai kirim dokumen, ayah akan koordinasi. Kamu siapkan diri untuk beberapa hari ke depan. Investigasi mungkin membuatmu mengetahui hal-hal lebih menyakitkan daripada yang kamu bayangkan. Tapi kebenaran itu penting. Resti menatap langit sejenak, membiarkan napasnya kembali stabil. Aku siap. Baik. Sekarang kirim semuanya. Ayah tunggu. Percakapan berakhir. Tapi ketenangan yang tertinggal tidak berhenti di layar. Resti menatap ponselnya, mengatur semua file, dan mengirimkannya ke ayahnya satu persatu. Setiap dokumen yang terkirim seperti menggeser batas baru dalam dirinya. Bukan lagi seorang istri yang bertahan, melainkan seorang perempuan yang memilih membangun ulang hidupnya dengan kepala dingin. Ia menyimpan ponselnya, berdiri dari bangku taman, dan merapikan jaketnya. Matahari mulai meninggi, menghangatkan udara yang sejak tadi terasa dingin oleh beban pikiran. Resti menatap gedung perusahaan Doni dari jauh. Kaca-kacanya berkilau seperti menyimpan rahasia di balik pantulan langit. Ia tidak mendekat. Namun langkahnya setelah ini akan menuju tempat lain. Tempat di mana ia mulai menggali apa yang Doni sembunyikan. Saat ia berjalan menuju trotoar, ponselnya bergetar. Pesan dari ayah masuk singkat. Kita mulai proses analisis malam ini. Bersiap. Ayah temukan jalur yang bisa kita buka. Resti menatap pesan itu, lalu mengembuskan napas panjang. Pagi itu Doni berdiri di balkon apartemen barunya, memandang jalanan kota yang sibuk seakan seluruh dunia terbentang untuknya. Ia menghirup napas panjang dengan rasa puas yang selama berminggu-minggu ia pikir tak akan pernah ia dapatkan lagi. Di balik pintu geser kaca, Sandra sedang duduk di sofa, memeriksa sebuah brosur tempat persalinan sambil memainkan ujung rambutnya. Ada kelembutan di wajahnya, namun ada pula sesuatu yang lebih, keyakinan penuh bahwa hidup mereka akan menjadi jauh lebih baik tanpa bayang-bayang Resti. Satu kalimat saja menyinggung ingatan Doni tentang masa lalu. Resti sudah keluar dari hidupku, dan semua ini terasa seperti awal yang bersih. Begitulah ia menenangkan dirinya ketika sesekali muncul bayangan Resti meninggalkan rumah dengan tatapan tenang yang waktu itu sempat membuatnya gamang. Tolong cek ini, kata Sandra sambil mengangkat brosur. Ada 3 pilihan dokter. Kamu mau yang mana? Doni berjalan mendekat, meraih brosur itu dengan santai. Yang paling mahal pun tak masalah. Kita bisa atur semuanya sekarang. Aku sudah tidak punya beban apa-apa lagi. Sandra tersenyum kecil. Kamu selalu bilang begitu. Tapi aku suka mendengarnya. Apartemen itu tidak besar, tetapi lebih dari cukup bagi keduanya. Sandra menghabiskan sebagian pagi memasang foto-foto mereka di meja kerja kecil. Foto dari acara kantor, foto makan malam, dan satu foto dia yang memperlihatkan senyum lebar dengan tangan Doni di pinggangnya. Semua dipasang tanpa ragu, seakan tidak ada sejarah sebelum itu. Doni meletakkan brosur kembali. Aku ada meeting penting nanti siang. Beberapa kontrak baru mau diselesaikan. Setelah itu mungkin kita makan di luar. Sandra bangkit, merapikan blusnya. Tentu. Aku sudah bosan makan di sini terus. Kita rayakan semua yang sudah kita lewati. Doni tersenyum dungu. Senyum yang lahir dari keyakinan bahwa ia telah membuat keputusan tepat. Ia benar-benar percaya setelah menyingkirkan Resti. Semua terasa ringan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik layar. Ia hanya ingat Resti mengemasi barang tanpa drama, tanpa teriakan, tanpa air mata. Hal itu sempat membuatnya risih. Tetapi ia menguburnya dengan menganggap Resti sudah menyerah total. Namun Resti yang tenang bukan tanda menyerah, melainkan tanda mulai bergerak. Sementara itu,
Di sisi lain kota, Resti duduk di ruang kerja kecil milik ayahnya. Meja kayu penuh laptop, dokumen, dan hasil analisis yang baru dikirim pagi tadi. Ayahnya menatap layar monitor besar, memeriksa data transaksi perusahaan Doni dan catatan proyek-proyek yang anehnya tidak memiliki jalur pelaporan resmi. Resti menatap lembar-lembar data dengan ketenangan yang sangat kontras dengan kehidupan baru Doni. Sepertinya mereka benar-benar merasa hidupnya akan mulus setelah mengusirku. Gumamnya pelan, hanya sebagai refleksi, bukan keluhan. Ayahnya mengangguk sambil menggeser kursi. Dan itu justru bagus untuk kita. Orang yang merasa aman biasanya ceroboh. Resti menarik napas pelan, matanya menyapu laporan yang masih tersisa. Aku tahu Doni sedang menikmati masa yang dia kira sempurna. Kita biarkan saja dulu, ayahnya berkata. Biarkan mereka merasa menang. Kita butuh waktu untuk merangkai potongan ini dengan rapi. Resti kembali fokus pada data. Ia tidak perlu mengulang-ulang apa yang telah ia alami. Baginya, masa lalu hanya catatan, masa depan adalah langkah. Dan langkah-langkah itu semakin jelas. Di apartemen, Sandra berdiri di depan cermin, mengusap perutnya yang masih datar. Aku tidak sabar saat perut ini mulai terlihat, katanya sambil tersenyum kepada Doni yang baru keluar dari kamar mandi. Kita akan jadi keluarga sukses, Doni menjawab, sembari merapikan dasinya. Kerjaanku akan naik cepat tahun ini. Kamu tinggal fokus pada kehamilan. Semua fasilitas akan kuberikan. Sandra tertawa kecil. Aku tahu. Makanya aku pilih kamu. Doni merasa tersanjung dengan kalimat itu. Seolah seluruh hidupnya akhirnya mendapatkan orang yang benar-benar menghargai dirinya. Ia tidak tahu apapun tentang dokumen-dokumen yang sedang diperiksa Resti, atau bahwa nama-nama dan angka-angka dalam laporan itu bisa mengguncang seluruh fondasi keberadaannya. Ia hanya percaya bahwa semuanya akan membaik. Jangan lupa, malam ini kita makan di tempat baru yang aku bilang itu, Sandra mengingatkan. Tentu, jawab Doni. Ia meraih jasnya dan menuju pintu. Tetapi sebelum keluar, Sandra memanggilnya. Doni. Pria itu menoleh. Ya. Sandra mendekat, menggenggam kerah jasnya. Jangan buat masalah. Aku ingin semua berjalan sempurna. Doni mengangkat dagunya, seolah ia sudah berada di puncak dunia. Masalah? Tidak ada lagi masalah di hidupku. Hidup mereka kini tampak mewah bagi standar yang dulu mereka jalani. Doni sering pulang membawa hadiah, parfum, gaun, bahkan rencana liburan singkat ke luar negeri. Sandra selalu menyambutnya dengan tatapan yang membuat Doni merasa menjadi pria paling beruntung. Namun kenyamanan itu mulai menunjukkan celah kecil, tanda samar bahwa sesuatu sedang berjalan tidak normal. Seminggu setelah mereka pindah, Doni masuk ke kantor dengan mood yang sangat baik. Tapi begitu ia membuka komputer, ia menemukan beberapa file penting dikunci ulang. Beberapa laporan hilang dari folder yang biasanya ia akses, seolah-olah sistem sedang disusun ulang tanpa pemberitahuannya. Doni bertanya pada tim internal, tetapi mereka menjawab dengan formal dan datar. Ada audit internal rutin. Audit itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Doni mencoba mengabaikannya. Ia menganggap ini hanya prosedur baru, mungkin dari tim pusat. Namun saat mencoba membuka dokumen proyek besar yang selama ini menjadi pegangannya, muncul peringatan. Access restricted, review under supervision. Doni membeku beberapa detik. Lalu ia mencoba masuk ke email perusahaan. Ada notifikasi perubahan keamanan, dan ia diminta mengisi ulang verifikasi yang tidak pernah ia setujui sebelumnya. Ia menegakkan punggungnya, jantung berdetak sedikit lebih cepat. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan mengganggu hidupnya yang baru. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahan itu dari wajahnya. Namun untuk pertama kalinya sejak Resti pergi, rasa aman yang ia bangun perlahan retak. Sandra mungkin sedang menunggu kabar baik di apartemen. Tetapi Doni baru saja merasakan tanda pertama bahwa hidup makmur yang ia bayangkan tidak akan semudah itu. Suasana kantor yang semula terasa biasa kini berubah dengan cara yang membuat tengkuk Doni dingin. Sebuah perubahan yang kemarin ia abaikan, tetapi hari ini mulai terasa menghimpit dari segala arah. Pagi itu, ia melangkah masuk dengan langkah yang tidak lagi ringan. Matanya menangkap pergerakan staf yang lebih formal dari biasanya.
Suara printer, ketikan cepat, dan bisik-bisik yang berhenti seketika saat ia lewat, semuanya membentuk tekanan halus yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba menenangkan diri, masuk ke ruangannya, dan menutup pintu. Tetapi begitu membuka laptop, Doni menemukan notifikasi baru. Audit internal, proses dimulai. Ia memijat pelipis. Apa ini lagi? Gumamnya. Suara rendah yang bergetar sedikit. Ia mencoba membuka folder proyek besar, tetapi pesan pembatasan akses kembali muncul. Doni mengerutkan kening. Ini bukan sekadar perubahan sistem. Ini sesuatu yang lebih terarah. Ketukan terdengar di pintu. Masuk, kata Doni. Cepat. Seorang staf administrasi masuk dengan clipboard. Wajahnya datar. Terlalu profesional untuk pagi yang baru dimulai. Pak Doni, mulai hari ini semua dokumen proyek harus melalui review audit. Ada beberapa laporan yang perlu Anda tanda tangani untuk penyerahan data. Doni menegang, meski ia mencoba tampil santai. Audit apa ini? Biasanya saya diberi pemberitahuan dulu. Ini instruksi langsung dari bagian pengawasan. Staf itu menundukkan kepala sedikit. Saya hanya menjalankan tugas. Ia memberikan berkas kepada Doni, lalu keluar tanpa kata tambahan. Doni menatap pintu yang baru menutup, lalu kembali memandang berkas di tangannya. Kertas-kertas itu meminta akses menyeluruh terhadap proyek yang ia kelola, termasuk transaksi yang ia tutup rapat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mengambil ponsel dan menghubungi Sandra. Halo? Suara Sandra terdengar lembut, masih setengah bangun. Kantor berubah, kata Doni cepat, nyaris berbisik meski ia sendirian. Ada audit besar. Mereka membatasi aksesku. Sandra menghembuskan napas pelan namun terdengar kesal. Kenapa kamu panik? Ini cuma audit, kan? Bukan audit biasa. Mereka menutup folderku. Bahkan emailku berubah sistemnya. Doni berdiri dan berjalan gelisah ke jendela. Ini seperti seseorang sengaja membuka penyelidikan. Hentikan drama itu, jawab Sandra dengan nada yang lebih tajam. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka tidak akan menemukan apa-apa. Doni mengatupkan rahang. Tentu saja aku tidak salah. Tapi kenapa terasa seperti aku sedang dipantau? Sandra diam sejenak sebelum akhirnya berkata, kalau begitu hadapi saja. Jangan tunjukkan kamu takut. Aku tidak ingin kamu pulang dengan kecemasan seperti ini. Fokus bekerja. Doni menutup mata, mencoba mengambil napas panjang. Baik, aku kabari kamu nanti. Setelah menutup telepon, ia menatap pantulan dirinya di jendela. Wajah yang biasanya penuh percaya diri kini tampak tegang. Kerutan kecil muncul di dahi, dan ia mendadak sadar betapa gentingnya rasa takut yang muncul tanpa permisi. Hari berjalan dengan pola yang membuat Doni semakin gelisah. Tidak ada canda di antara rekan kerja. Tidak ada sapaan ramah yang biasa ia terima. Semua orang terlihat sibuk dengan tugas masing-masing, tapi sesekali mata mereka melirik ke arahnya dengan cepat. Seakan-akan ia sedang berada di bawah lensa pembesar yang tak terlihat. Setiap beberapa jam, staf audit masuk dan meminta dokumen tambahan, laporan pengeluaran, detail proyek, rekapan rapat, bahkan file yang sudah bertahun-tahun tidak ia sentuh. Doni mulai kehilangan kesabaran. Kenapa kalian terus memintanya dariku? Mana tim lain? Kenapa hanya proyek saya yang diperiksa sedalam ini? Staf itu tetap tenang. Kami menjalankan daftar prioritas yang telah ditentukan. Mohon kerjasamanya. Apa ada keluhan tentang proyek saya? Kami tidak diberi informasi mengenai hal itu, Pak. Jawaban netral itu justru membuat Doni merasa semakin tidak nyaman. Ia kembali ke kursinya dengan berat, membuka berkas satu persatu sambil mencoba merangkai kemungkinan apa yang terjadi. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Semuanya terasa seperti jebakan yang disusun tanpa suara. Setiap ketukan keyboard terdengar seperti pukulan kecil ke sarafnya. Siang hari, Doni dipanggil ke ruang rapat untuk memberikan klarifikasi terkait beberapa dokumen. Ruangan itu sunyi, terlalu sunyi untuk pertemuan biasa. 3 layar menampilkan grafik dan data yang bahkan ia belum pernah lihat sebelumnya. Pak Doni, kata salah satu staf audit, ada ketidaksesuaian dalam laporan pengeluaran 3 bulan terakhir.
Kami perlu Anda menjelaskan alur pengirimannya. Doni merasakan dadanya mengeras. Itu sudah dicatat dengan benar. Saya punya backupnya. Kami ingin melihatnya. Ia membuka laptopnya, tetapi akses ke folder cadangannya pun telah dibatasi. Pesan yang sama muncul kembali. Akses restricted. Kalian membatasi aksesku ke fileku sendiri, ujar Doni dengan nada tinggi. Bagaimana aku bisa menjelaskan sesuatu kalau kalian menutup pintunya? Kami tidak menutup akses, jawab staf itu. Tetap tenang. Kami hanya mengamankan data agar proses audit berjalan objektif. Objektif apa? Doni memukul meja dengan telapak tangan. Saya merasa hanya saya yang diawasi. Mereka tidak menjawab. Hanya meminta berkas lain. Doni keluar dari ruangan itu dengan napas berat, merasakan langkahnya tidak setegas biasanya. Rasanya seperti dinding kantor semakin menyempit, dan setiap langkah terasa seperti menuju lorong tanpa ujung. Di ruang kerjanya, Doni menutup pintu dan menekan pelipisnya. Ia mencoba berpikir jernih, namun kepalanya berdenyut. Ponsel bergetar. Pesan dari Sandra. Sandra, sudah selesai? Jangan lupa makan. Kamu pasti cuma tegang. Doni membalas singkat. Belum selesai. Ini buruk. Lalu ia meletakkan ponsel dan menunduk, memandang meja kerjanya yang dulu terasa seperti area kekuasaan, tapi kini seperti ruang interogasi. Tiba-tiba, email masuk. Notifikasi berbunyi. Ia membuka laptop. Di sana tertulis pesan resmi, singkat dan tanpa basa-basi. Kepada Bapak Doni. Dimohon hadir ke ruang direktur pada pukul 17 terkait tinjauan audit dan klarifikasi lanjutan. Doni menatap layar itu lama. Tenggorokannya mengencang. Ini bukan sekadar audit. Ini terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ruangan direksi terasa lebih sunyi daripada biasanya. Meski Doni tahu kesunyian itu hanya muncul karena pikirannya sendiri. Sejak pagi, kantor dipenuhi bisik-bisik setelah pengumuman audit diperketat. Sebuah perubahan yang ia rasakan, tak wajar, kemarin, sebelum panggilan resmi itu datang. Sekarang, panggilan itu berdampak nyata. Ia duduk sendiri di depan pintu kaca besar yang menunggu untuk dibuka dari dalam. Doni mengatur napas. Tangan berkeringat, tengkuk panas, dadanya sesak. Ia mencoba menata ekspresi ketika suara mengetuk dari dalam memanggilnya masuk. Begitu pintu terbuka, ia langsung merasakan tatapan dingin dari jajaran direksi. Tidak ada kursi tambahan, tidak ada senyum formal. Hanya meja panjang, 3 direktur, dan sebuah kursi tunggal yang ditempatkan tepat di tengah ruangan, seolah sudah disiapkan untuknya. Silakan duduk, Doni, ujar direktur utama dengan nada datar. Doni duduk pelan. Jari-jarinya saling menggenggam, mencari sandaran yang tak ditemukan. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, audit internal menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam laporan divisi Anda. Lanjut Direktur Keuangan tanpa basa-basi. Kami ingin mendengar penjelasan langsung. Doni berdeham, mencoba menjaga suara stabil. Saya yakin semua masih bisa dijelaskan. Ada, mungkin salah input dari bagian administrasi. Saya akan. Tidak ada spekulasi, potong Direktur Operasional. Kami hanya menerima fakta. Dan hari ini, ada pihak lain yang perlu Anda lihat. Doni menegakkan badan, jantungnya memukul tulang rusuk lebih keras. Ia belum paham arah pembicaraan ini, tetapi nada para direksi jelas. Tidak ada ruang bermain. Pintu samping dibuka. Langkah perlahan memasuki ruangan. Tenang, mantap, tanpa sedikit pun ragu. Doni terdiam. Resti berdiri di sana. Rapi dengan blazer navy, rambut disanggul sederhana, wajah netral seperti permukaan kaca. Tidak ada kemarahan, tidak ada luka emosional, tidak ada nada personal. Hanya ketenangan elegan yang membuat seluruh ruangan terasa berubah suhu. Doni merasakan napasnya terhenti. Direktur utama memberi isyarat pada Resti untuk maju, dan ia melangkah mendekati meja rapat. Dokumen di tangannya diletakkan dengan presisi. Gerakannya lambat tapi tegas, seperti seseorang yang sudah tahu persis tempatnya dan tidak lagi mencari izin. Doni baru saat itu sadar. Ia tidak pernah melihat Resti setenang ini. Bukan Resti yang dulu menunggu kepulangannya, bukan Resti yang memohon pengertian,
bukan Resti yang berdiri di depan pintu saat ia mengusirnya minggu lalu. Kalimat samar dari konflik sebelumnya muncul sejenak di kepalanya. Resti hanya berkata, "Aku akan pergi," dengan suara yang bahkan tidak bergetar. Kini, perempuan itu berdiri bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai pihak yang memiliki peran dalam ruangan ini. "Bu Resti sudah kami mintai keterangan," ucap Direktur Keuangan. "Beliau membawa beberapa dokumen mengenai transaksi yang terkait dengan divisi Anda." Doni menatap Resti kuat-kuat, mencari sesuatu, penjelasan, belas kasih, apapun. Tapi perempuan itu hanya memandangnya sekilas, lalu kembali menatap para direksi. Tidak ada dendam di matanya. Itu lebih menakutkan daripada kemarahan apapun. "Dokumen apa?" Suara Doni pecah sedikit, meski ia berusaha menyembunyikannya. Resti membuka satu map, memperlihatkan lembar-lembar yang tersusun rapi. Beberapa kontrak yang Doni tanda tangani tanpa melalui prosedur persetujuan standar. "Nilainya cukup signifikan," katanya dengan suara jernih dan profesional. "Tidak panjang, tidak bertele-tele. Hanya fakta." Direktur utama menambahkan, "Ada dugaan pengalihan dana ke pihak ketiga. Kami belum mengambil kesimpulan apapun. Namun, kecocokan beberapa pola transaksi membuat kami perlu melakukan pemeriksaan langsung." Langit-langit ruangan terasa lebih rendah bagi Doni. Kata, "Pihak ketiga," itu hampir membuatnya ingin berdiri, namun ia menahan diri. Ia tidak boleh panik. Ia harus tetap terlihat punya kendali. "Saya tidak pernah melakukan pengalihan dana," ucap Doni akhirnya. "Kalau ada yang tampak janggal, saya rasa ini hanya interpretasi salah." Resti tidak menanggapi. Tidak ada senyum tipis, tidak ada ejekan, tidak ada air mata lama. Hanya diam yang berdiri tegak. Direktur operasional mencondongkan tubuh. "Kami akan bertanya langsung. Apakah Anda mengenal pihak yang bernama?" Nama itu disebutkan. Doni membeku. Itu bukan nama Sandra. Bukan pula nama seseorang yang secara langsung mengaitkannya dengan perselingkuhan. Namun cukup dekat dengan lingkaran yang ia sembunyikan. Cukup dekat untuk memicu kepanikan kecil di dadanya. "Ya, saya mengenal, tapi tidak sedekat yang Anda kira," katanya cepat. Direktur Keuangan bertanya lagi, "Mengapa Anda tidak melaporkan transaksi yang melibatkan pihak tersebut pada sistem?" Keringat di punggung Doni menetes satu garis panjang. Ia ingin menjawab, ingin menyusun kebohongan yang akan terdengar masuk akal, tapi setiap kalimat yang mengendap di tenggorokan terasa mentah. Ketika ia hampir membuka mulut, pandangannya berpapasan dengan Resti. Wajah itu tetap tenang. Namun ada sesuatu di balik ketenangan itu, sebuah ketegasan yang membuat Doni merasakan sebuah kenyataan pahit. Resti tidak lagi berdiri sebagai orang yang perlu dilindungi. Perempuan itu berdiri sebagai orang yang bisa menghancurkannya dengan satu kalimat tepat sasaran. Dan ia belum tahu sejauh mana Resti telah melangkah. "Saya butuh sedikit waktu untuk menjelaskan," katanya akhirnya, suara melemah tanpa ia sadari. Direktur utama menutup map. "Baik, kami beri waktu Anda sampai evaluasi sore nanti. Anda tidak diperbolehkan meninggalkan kantor tanpa izin." Doni mengangguk pelan. Ruang itu seolah menutup dirinya. Para direksi bangkit satu persatu. Resti mengikuti mereka ke pintu, tidak menoleh. Doni memperhatikan punggung perempuan itu, tegak, ringan, namun mematikan. Ketika Resti sempat berhenti di ambang pintu untuk memberikan ruang bagi salah satu direktur, ia tidak melihat ke arahnya, tapi Doni merasakan sesuatu menghantam dadanya. Wibawa diam-diam itu lebih berat dari 1000 tuduhan. Pintu menutup perlahan. Doni terduduk, jari bergetar halus. Untuk pertama kalinya sejak semua kebohongan dimulai, ia benar-benar takut. Pertemuan direksi pagi tadi masih terpantul di kepala Resti, meski kini ia duduk di ruangan yang jauh lebih kecil dan tenang. Ruangan administrasi hukum internal yang selama ini hanya ia lewati tanpa pernah membayangkan akan masuk ke dalamnya. Di depannya, lembar-lembar formulir perceraian tersusun rapi. Tangan Resti bergerak mantap, pena menyentuh kertas tanpa ragu. Ia tidak lagi merasa gemetar. Tidak ada lagi debat batin yang dulu sering memerangkapnya. Keputusan kali ini lahir dari tempat yang bersih, jernih, dan jauh dari dendam. Hanya kenyataan bahwa ia sudah selesai.
Resti menandatangani halaman terakhir dengan garis lurus, lalu mendorong berkas itu ke ujung meja. Kertas tipis itu terkesan sederhana untuk sesuatu yang mengakhiri bertahun-tahun pernikahan. Tetapi kesederhanaan itulah yang membuatnya terasa tepat. Ketika pintu diketuk dari luar, Doni muncul dengan wajah yang belum benar-benar stabil sejak rapat direksi. Rambutnya berantakan meski ia mencoba merapikannya, dasinya sedikit longgar, dan sorot matanya penuh tanya sekaligus kewaspadaan. "Resti, kamu ngapain di sini?" Suaranya keras, tapi bukan marah, lebih ke panik yang masih berusaha ditutupi. Resti tidak langsung menjawab. Ia merapikan map berwarna abu itu, menutup klipnya, memastikan semuanya tertata. Barulah ia berdiri perlahan dan menatap Doni dengan tenang. "Aku sudah siapkan dokumennya," katanya tanpa nada dramatis. "Aku mengajukan perceraian." Doni menegang seketika. "Apa?" Resti menyerahkan map itu. Doni tidak langsung mengambilnya. Ia hanya menatap benda itu seperti sesuatu yang berbahaya. Ketika akhirnya ia meraih map tersebut, tangannya tampak sedikit bergetar. Apa maksudmu? Kita nggak harus sampai sejauh ini, kan?" Doni menelan ludah, mencari pijakan dalam kekalutannya. "Semua tadi di rapat cuma salah paham. Aku bisa jelasin, bisa beresin. Ini bukan tentang rapat." Resti memotong dengan lembut. "Ini tentang kita yang sudah berakhir jauh sebelum hari ini. Aku cuma memastikan semuanya selesai dengan cara yang benar." Doni menatapnya lama. "Kamu serius?" "Aku tidak pernah setenang ini sebelumnya," jawab Resti. Ia berjalan melewati Doni menuju meja samping untuk mengambil salinan surat dan bukti pengajuan. Gerakannya tetap stabil, namun bukan dingin. Lebih tepatnya, matang. Doni mengikutinya dengan langkah berat. "Kamu nggak bisa memutuskan sepihak. Kita bisa bicara. Kita harus bicara." "Kita sudah bicara bertahun-tahun," kata Resti pelan. "Hanya saja kamu tidak pernah benar-benar mendengarnya." Doni terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak menemukan kata bantahan yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada argumen yang masuk akal, tidak ada alasan yang pantas, tidak ada ruang yang bisa ia genggam. Resti membubuhkan cap jempol sebagai langkah administratif terakhir. Kertas di tangannya kini punya legitimasi hukum. Tidak ada lagi yang menggantung. "Aku akan keluar dari kantor setelah semua proses ini selesai." "Tidak langsung, tapi pelan-pelan," ujar Resti. "Aku tidak mau membuat keadaan profesional menjadi sulit." Doni menelan ludah lagi. Kamu nggak harus pergi dari sini. Kita bisa cari cara untuk tetap bekerja sama. Kamu nggak harus." "Doni." Resti menghentikannya dengan satu kata yang diucapkan tanpa meninggikan suara. "Aku memilih tenang, bukan kembali. Itu dua hal yang berbeda." Ia mengangkat map kedua yang berisi salinan untuk Doni, menyerahkannya. Doni memegangnya seperti seseorang yang menerima kabar buruk yang harus ia baca tapi tak sanggup membuka. "Masa kamu nggak mau coba selamatin pernikahan kita?" Suara Doni melemah. "Aku masih suami kamu." Resti mengangguk sekali, pendek. "Iya. Sampai proses ini selesai. Secara hukum." Cara ia mengucapkannya begitu lugas, sampai Doni seperti kehilangan udara. Resti membereskan barang-barangnya. Sebuah pena, doket kecil, dan kartu identitas pegawai. Tidak ada benda lain yang bersifat pribadi. Ia memang tidak membawa apapun sejak hari ia pergi dari rumah itu. Doni menahan napas ketika melihat ID card itu ditatap lama oleh Resti. "Kamu mau resign?" tanya Doni setengah gemetar. "Tidak sekarang." Resti memasukkan kartu itu kembali ke tas. "Tapi aku akan mengatur transisinya. Biar semuanya bersih." "Resti." Doni mendekat satu langkah, tapi berhenti ketika Resti sedikit memiringkan badan, memberi sinyal bahwa batas itu tidak boleh dilanggar. "Aku cuma minta satu hal." Doni berusaha lagi. "Jangan jauhin aku kayak gini. Kita masih bisa pelan-pelan." "Kita sudah jauh, Doni." Resti mengucapkannya tanpa getir. "Hanya fakta. Kamu baru sadar hari ini." Diam panjang menyusup di antara mereka. Ruangan kecil itu terasa seperti kotak kosong yang memantulkan jarak di antara dua orang yang tadinya saling mengenal.
tetapi kini berdiri seperti dua titik asing yang tidak akan pernah kembali menyatu. Resti meraih tasnya. Aku akan serahkan file tambahan untuk divisi sore nanti. Setelah itu, aku pulang. Kemana? Pertanyaan Doni keluar hampir tanpa kontrol. Resti tersenyum tipis, bukan sinis, bukan menyakitkan. Lebih seperti seseorang yang akhirnya sampai pada garis akhir setelah perjalanan panjang. Ke tempat yang tidak membuatku kecil, jawabnya. Ia membuka pintu. Cahaya koridor lebih terang daripada ruangan itu. Resti melangkah keluar, membiarkan pintu tertutup pelan di belakangnya. Doni tetap berdiri di tempat, memegang map perceraian itu erat-erat, menatap pintu yang kini menjadi batas terakhir di antara mereka. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan apa itu kehilangan. Bukan karena seseorang pergi, tapi karena ia tidak lagi memiliki cara untuk mendekat. Dan jarak emosional di antara mereka kini lebih luas daripada ruangan manapun. Gugatan perceraian yang diajukan Resti kemarin masih membekas dalam kepala Doni, membuat malamnya terasa seperti serangkaian bayangan yang saling menabrak. Namun pagi ini, bayangan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata ketika ia menerima panggilan resmi ke ruang rapat besar. Ruang yang hanya digunakan untuk keputusan-keputusan final perusahaan. Doni berdiri di depan pintu kaca besar itu selama beberapa detik, menahan napas sebelum menarik gagangnya. Begitu pintu terbuka, ia langsung merasakan atmosfer berat yang menyergap. Ruangan setengah gelap dengan tirai sebagian tertutup, meja panjang mengkilap, dan kursi-kursi direksi yang terisi penuh. Di ujung meja, ayah Resti duduk tegak, wajahnya keras namun mengandung ketenangan berbahaya. Resti duduk di sisi kiri sebagai saksi internal. Wibawanya tidak berubah sejak kemarin, tenang, rapi, dan tegak, tetapi tidak menyisakan ruang untuk simpati. Doni mengetatkan rahang tanpa sadar. Silakan duduk, suara salah satu direksi mengarahkan. Doni duduk, tetapi punggungnya terasa kaku. Tangan di pangkuannya dingin. Map hitam berisi dokumen audit ada di meja, tertutup, namun seolah mampu mengintimidasi meski tidak dibuka. Mulai. Direksi utama membuka rapat dengan suara yang datar namun tegas. Kami mengundang Saudara Doni pagi ini untuk membacakan keputusan akhir terkait evaluasi kinerja dan pelanggaran prosedur yang sudah melalui proses audit selama 2 minggu terakhir. Doni mengangguk, meski tenggorokannya terasa terkunci. Ayah Resti menatapnya tajam. Kami sudah mendengarkan pembelaan Anda pada pertemuan awal. Namun, data dan bukti yang kami miliki terlalu kuat dan berulang. Kesimpulannya tidak bisa ditawar. Doni menelan ludah. Direksi membuka map audit. Pelanggaran yang kami maksud mencakup penyalahgunaan wewenang, manipulasi approval anggaran untuk kepentingan pribadi, serta penggunaan fasilitas perusahaan untuk hubungan non-profesional dengan bawahan. Nama Sandra tidak disebut, tapi ruang itu seakan langsung terasa lebih sempit ketika kalimat itu dibacakan. Doni menggeleng pelan. Saya bisa jelaskan. Saya memang melakukan kesalahan, tapi tidak semuanya seperti yang terlihat. Saya tidak bermaksud. Cukup. Suara ayah Resti memotong dengan ketenangan yang menggentarkan. Kamu sudah diberi kesempatan menjelaskan. Tapi setiap argumenmu hanya mengarah pada 2 hal, kebohongan atau pengalihan. Doni terdiam, seperti seseorang yang dipaksa menelan batu. Direksi lain melanjutkan, keputusan sudah dibuat. Anda akan diberhentikan dari jabatan Anda, efektif segera. Semua akses perusahaan sudah dibekukan sejak pagi ini. Tim IT telah menonaktifkan akun Anda. Saya dipecat. Suara Doni terdengar pecah. Ya, jawab ayah Resti, tanpa memberi sedikit pun ruang untuk harapan. Sebuah kalimat pendek, tetapi ada bobot puluhan kilogram di baliknya. Doni meremas celananya. Tolong, beri saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ini. Saya sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Saya tidak pernah. Kamu tidak pernah apa? Ayah Resti mencondongkan tubuh sedikit. Tidak pernah menghargai kepercayaan? Tidak pernah menjaga batas profesional? Tidak pernah berpikir konsekuensi dari tindakanmu akan menjatuhkan reputasi perusahaan? Nadanya tetap stabil. Tapi setiap kata seperti palu yang memukul. Doni membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Resti tidak berbicara sama sekali.
Tetapi kehadirannya seperti garis lurus yang memisahkan masa lalu Doni dari apa yang akan ia hadapi sekarang. Tatapannya tidak mengandung dendam. Justru ketenangan itulah yang membuat Doni merasa lebih terhantam. Direksi kemudian membaca keputusan resmi. Pertanggal hari ini, Anda diberhentikan secara tidak hormat. Anda wajib mengembalikan seluruh fasilitas, aset, dan dokumen perusahaan sebelum meninggalkan gedung. Security akan mengawal proses ini. Doni mengangkat wajahnya cepat. Saya dikawal keluar. Itu prosedur standar untuk kasus pelanggaran serius, jawab salah satu direksi dengan nada datar. Ayah Resti menambahkan dengan suara rendah. Pertahankan sisa martabatmu, Doni. Lakukan ini tanpa ribut. Kamu sudah membuat cukup banyak kekacauan. Doni merasa dadanya sesak, hampir sulit bernapas. Ia menatap Resti, mencari sesuatu, apapun, yang bisa membantunya menggenggam sisa dari masa lalu mereka. Tapi Resti hanya menatapnya balik tanpa membawa amarah atau nostalgia. Hanya kejelasan. Doni berdiri perlahan. Resti, kamu nggak akan bilang apa-apa. Suaranya lemah, hampir seperti seseorang yang tahu ia sudah kalah sejak lama. Resti menjawab dengan suara yang tidak gemetar. Semua ini bukan karena aku, Doni. Kamu tahu itu. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teguran siapapun. Doni menarik napas berat, menahan sesuatu di tenggorokan yang hampir pecah, lalu mengangguk. Ia mencoba berdiri tegak meski lututnya terasa rapuh. Ayah Resti memberi sinyal kepada security. 2 petugas muncul di pintu, memberi jarak sopan namun jelas. Kita selesaikan ini di luar, kata salah satu direksi. Doni berjalan keluar ruangan dengan langkah berat. Setiap langkah seperti menyeret beban yang tidak terlihat. Security mengikuti di belakangnya, tidak mengganggu, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari gedung ini. Begitu koridor panjang itu terbentang, Doni menyadari betapa sunyinya ruang kerja yang dulu ia banggakan. Rekan-rekan kantor menahan diri untuk tidak menatap langsung, tetapi bisik-bisik yang mereka tekan tetap terasa seperti jarum di kulitnya. Ia mengumpulkan barang-barangnya dari loker, dasi cadangan, buku catatan lama, dan muk yang dulu hadiah dari Resti. Muk itu hampir ia masukkan ke tas, namun tangannya berhenti. Ia menatap benda itu lama, kemudian meletakkannya kembali tanpa mengatakan apapun. Security menunggu dengan sabar sampai ia selesai. Doni akhirnya keluar dari kantor melalui pintu utama. Hawa luar menerpa wajahnya, panas, bising, dan terasa jauh dari kehidupan yang dulu ia jalani. Pergi tanpa jabatan, tanpa martabat, dan tanpa rumah. Ketika pintu kaca besar itu tertutup di belakangnya, Doni baru benar-benar merasakannya. Ia telah jatuh, dan tidak ada lagi yang tersisa untuk menopangnya. Pemecatan Doni kemarin masih membelit kepalanya seperti awan gelap yang enggan beranjak. Bahkan ketika ia tiba di apartemen kecil tempat ia dan Sandra sementara tinggal, bayangan rapat direksi dan tatapan tajam ayah Resti masih menempel seperti noda yang tidak bisa dibersihkan. Namun ia masih berharap, meski samar, bahwa setidaknya Sandra akan menjadi tempat ia bersandar. Begitu pintu apartemen terbuka, harapan itu langsung retak. Sandra duduk di sofa dengan 2 koper besar yang sudah tertutup rapat. Wajahnya tidak menunjukkan kecemasan, apalagi belas kasihan. Hanya ketidaksabaran yang tajam. Kita harus bicara, katanya tanpa basa-basi. Doni berhenti di ambang pintu, tubuhnya masih lelah dari badai yang ia jalani. Sandra, aku baru aja keluar dari kantor tanpa apapun. Tolong jangan. Kamu dipecat. Sandra memotong dengan nada yang nyaris bosan. Aku sudah dengar. Doni menelan ludah. Jadi kamu sudah tahu? Aku tahu dari grup kantor, jawabnya sambil merapikan rambut. Orang-orang bilang kamu diantar security sampai pintu. Malu banget, Don. Doni membuka mulut, tapi tidak ada kata yang cukup untuk menenangkan rasa sakit dari kalimat itu. Sandra berdiri. Gerakannya penuh perhitungan. Seolah ini bukan keputusan mendadak, tapi sesuatu yang sudah ia rencanakan sejak lama. Aku harus pergi, katanya dingin. Aku nggak bisa ikut jatuh sama kamu. Doni mengernyit. Pergi kemana? Kita kan mau bangun hidup baru. Kamu bilang kamu hamil. Kita.
Sandra tertawa pendek. Ya Tuhan, Don. Kamu masih percaya itu? Doni membeku. Maksud kamu apa? Sandra mengangkat alis. Kamu pikir aku beneran hamil? Aku cuma butuh alasan supaya kamu mau milih aku. Dan itu berhasil. Ia mengambil tas kecilnya tanpa rasa bersalah. Tapi sekarang? Kamu nggak punya kerjaan, nggak punya uang, dan semua akses sudah dicabut. Sandra, jangan bercanda. Kamu bilang kamu. Aku nggak pernah hamil, Don. Itu cuma strategi. Kata, strategi, itu menamparnya lebih keras dari semua hinaan yang pernah ia dengar seumur hidup. Doni memegang sisi meja untuk menjaga keseimbangan. Jadi, semua ini bohong. Suaranya parau. Doni, dengar baik-baik. Sandra menatapnya tanpa belas kasihan. Aku suka kamu waktu kamu masih punya kuasa. Waktu kamu bisa kasih aku keuntungan, perlindungan, dan kemudahan. Tapi sekarang, ia mengangkat bahu. Kamu cuma beban. Doni merasakan perutnya mual. Sandra, kita bisa mulai dari bawah lagi. Aku cuma butuh waktu. Aku bisa cari kerja lain. Kita bisa. Kita. Sandra mendengus. Kamu nggak ngerti ya? Aku nggak butuh laki-laki yang sudah jatuh kayak gini. Kamu pikir aku mau repot sama orang yang baru aja dibuat malu seluruh kantor? Ia mengambil koper satu persatu, menyeretnya ke pintu. Sandra, tolong, jangan pergi. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Doni memohon, suaranya pecah. Kamu satu-satunya yang aku. Stop. Sandra menatapnya tajam. Aku bukan penyelamat kamu. Dan aku bukan Resti. Aku nggak punya kesabaran buat mikirin hidup orang lain. Nama itu, Resti, menggema di ruangan seperti ironi kejam. Doni terdiam, wajahnya memucat. Sandra memutar kenop pintu. Oh, satu lagi, katanya sambil menoleh sedikit. Kontrak kerja aku di perusahaan udah diputus juga. Jadi kalau kamu berharap aku masih punya sisa akses buat bantu kamu? Maaf, sayang. Kita sama-sama nggak punya apa-apa. Bedanya, aku masih punya otak buat pergi sebelum makin terjebak. Lalu pintu tertutup keras di belakangnya. Seketika, ruangan itu terasa jauh lebih dingin. Doni berdiri terpaku selama beberapa detik, lalu merosot ke lantai. Tidak ada suara yang bisa keluar dari tenggorokannya. Rumah tangga hancur, pekerjaan hilang, martabat tercabik. Dan kini satu-satunya orang yang ia pikir akan bertahan justru meninggalkannya dengan cara paling telanjang. Diam. Seperti dunia menunggu, ia menerima kenyataan. Doni bangkit perlahan, menatap sekeliling apartemen kecil itu. Sisa piring kotor, meja yang berantakan, pakaian Sandra yang tidak ada lagi, dan aroma parfum tipis yang sudah mulai pudar. Seperti tidak pernah ada kehadiran Sandra sama sekali. Ia mengambil ponsel, mencari nama Sandra. Ketika telepon tersambung, nada sambung hanya bergetar beberapa kali sebelum berubah menjadi suara otomatis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Doni membiarkan ponselnya jatuh ke sofa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa memikirkan langkah berikutnya. Waktu berjalan lambat. Matahari sore masuk dari selatirai, menabrak lantai kusam. Doni membuka kulkas kosong, menutupnya lagi. Ia duduk di kursi, lalu berdiri, lalu berjalan tanpa arah. Napasnya pendek, kacau, seperti seseorang yang kehilangan pijakan dasar. Ia berjalan ke jendela. Dari lantai 5, ia hanya melihat lalu lintas bising, orang-orang yang bergerak dengan tujuan, kehidupan yang tidak berhenti hanya karena seorang pria kehilangan segalanya. Doni memukul dinding sekali. Tidak keras, lebih seperti percobaan putus asa untuk memastikan ia masih ada. Perlahan, ia kembali ke sofa dan duduk. Punggungnya membungkuk, wajahnya tertutup kedua tangan. Tidak ada air mata deras, hanya gemetar kecil yang menyebar dari dada ke seluruh tubuh. Kesendirian itu nyata, telanjang. Tidak ada lagi Resti untuk menahan ambruknya. Tidak ada Sandra yang pura-pura peduli. Bahkan dunianya sendiri, yang selama ini ia banggakan, kini berdiri jauh dan dingin. Dan ketika malam merayap masuk, Doni tetap di posisi yang sama, tanpa kemana-mana, tanpa siapapun,
tanpa masa depan yang ia mengerti. Ia akhirnya berada pada titik terendah hidupnya, tempat yang tidak pernah ia bayangkan, namun kini menjadi satu-satunya tempat yang tersisa. Pagi itu Resti membuka jendela rumah barunya. Sebuah tempat kecil namun tertata dengan rapi, bersih, dan terasa seperti lembar baru yang tak menuntut apapun darinya. Angin yang masuk membawa aroma embun, menyapu rambutnya perlahan. Ia berdiri tenang, tanpa beban yang selama ini menjerat pundaknya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa rumah itu tidak hanya tempat singgah, tetapi tempat pulih. Resti mengambil secangkir teh hangat, duduk di kursi kayu dekat jendela, dan membiarkan ketenangan pagi meresap ke dalam dirinya. Tidak ada suara tinggi, tidak ada ketegangan yang menunggu meledak, tidak ada seseorang yang terus menagih penjelasan atau menuntut kesempurnaan yang tak pernah ia harapkan. Yang ada hanya napasnya, stabil dan ringan. Ia menyalakan laptop, membuka beberapa dokumen pekerjaan yang sudah menunggu. Kembali bekerja dari kerasnya proses penyelidikan perusahaan selama ini membuatnya sadar bahwa ia memang masih memiliki ruang besar untuk tumbuh. Bukan sebagai bagian dari pernikahan atau permainan ego seseorang, tetapi sebagai individu penuh yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Resti membaca laporan yang harus ia tinjau hari itu. Ada banyak hal yang perlu dibereskan untuk menyesuaikan struktur perusahaan setelah Doni disingkirkan secara resmi. Namun tak ada satupun yang mengusik batinnya. Semua terasa profesional, terarah, dan ia mengerjakannya dengan ritme yang stabil. Ketika telepon rumah berdering, ia menjawabnya dengan suara yang lembut. "Resti, bagaimana keadaanmu di tempat baru?" tanya ayahnya. "Tenang, Yah. Lebih tenang dari yang pernah kubayangkan." Ucapan itu bukan hanya jawaban, itu kenyataan yang baru, dan Resti merasakannya sampai ke pori-porinya. Ia berbicara dengan ayahnya beberapa menit tentang progres restrukturisasi di kantor. Namun tidak ada bahasan mengenai Doni, tidak ada bahasan mengenai masa lalu, tidak ada luka lama yang dibuka kembali. Ayahnya hanya mendengarkan dan memastikan Resti menjalani hari-harinya dengan hati yang ringan. Setelah menutup telepon, Resti melanjutkan hari dengan lebih santai. Ia mengambil buku lama yang dulu tak pernah sempat ia sentuh. Membaca beberapa halaman membuatnya tersenyum. Ternyata ketenangan mampu mengembalikan bagian dirinya yang sempat hilang. Siang bergeser menuju sore ketika Resti memutuskan untuk berjalan sebentar ke taman kecil dekat rumahnya. Langkahnya ringan, tanpa rasa terburu. Daun-daun jatuh di jalan setapak, bergerak perlahan mengikuti arah angin, seperti menggambarkan bagaimana hidupnya kini mengalir dengan damai. Sesekali ia mengangkat kepalanya ke langit, bersih, biru, tanpa awan mengancam. Di bangku taman, ia duduk dan menyandarkan tubuhnya. Beberapa anak bermain di kejauhan, dan tawa kecil mereka mengisi ruang yang dulu dalam hidupnya selalu sesak oleh kekacauan. Resti mengamati semuanya dengan senyum kecil yang natural. Tidak ada keinginan untuk kembali ke masa lalu. Tidak ada rasa ingin membuktikan sesuatu kepada siapapun. Yang tersisa hanyalah rasa syukur yang begitu lembut dan matang. Saat ia kembali ke rumah, senja mulai turun perlahan. Cahaya jingga masuk melewati kaca jendela, menyoroti meja kayu, lembaran dokumen, dan vas bunga sederhana yang baru dibelinya kemarin. Rumah itu terlihat hangat, bukan karena dekorasinya, melainkan karena hati Resti telah kembali tenang. Ia menyiapkan makan malam sederhana, memutarkan musik pelan, dan menata meja dengan rapi. Setiap gerakan yang ia lakukan terlihat ringan. Tidak ada emosi yang melonjak, tidak ada kegelisahan yang mengintip di balik pikirannya. Resti telah meninggalkan masa lalu itu di tempat yang semestinya, jauh di belakang. Sambil menikmati makan malamnya, ia menatap keluar jendela. Ada sesuatu yang berbeda dari cara ia memandang dunia kini. Tidak lagi melalui kacamata bertahan hidup atau menjaga hubungan yang penuh luka, tetapi dengan pandangan luas tentang peluang dan masa depan yang ia pilih sendiri. Setelah makan, Resti menutup hari dengan duduk di ruang tamu. Ia membuka buku catatan kecil dan menulis beberapa rencana untuk bulan-bulan ke depan. Meningkatkan posisi di perusahaan, mengambil kursus profesional, menata keuangan, bahkan mungkin melakukan perjalanan singkat keluar kota untuk menyegarkan pikiran. Semua tertulis rapi, tanpa tekanan, hanya keinginan murni untuk menjalani hidup yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ketika malam turun sepenuhnya, Resti berdiri di tengah ruang tamu rumah barunya. Ia menatap sekeliling,
lalu menarik napas panjang, dalam, damai, penuh penerimaan. Ini adalah permulaan hidup baru yang tidak membutuhkan tepuk tangan siapapun untuk berarti. Dengan langkah tenang, ia mematikan lampu dan berjalan menuju kamar tidur. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, merasakan ketenangan yang menyelimuti seluruh rumah. Ketenangan yang dulu tidak pernah ia miliki. Ketenangan yang kini menjadi miliknya sepenuhnya. Resti tersenyum pelan, sebuah senyum yang menandai babak baru dalam hidupnya, sebelum menutup pintu dan masuk ke dalam malam yang damai. Ia telah menemukan kedamaian itu, dan tidak ada lagi yang dapat merenggutnya. Hujan turun tipis di pagi hari ketika Doni membuka matanya di kamar kontrakan kecil yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi tempat tinggalnya. Atap sengnya mengirimkan suara rintik yang monoton, disertai bau lembab yang menempel di dinding. Tidak ada suara lain, tidak ada panggilan pekerjaan, tidak ada rencana masa depan, bahkan tidak ada seseorang yang menunggu di ruang tengah. Yang ada hanya kekosongan yang terasa semakin pekat setiap kali ia menarik napas. Doni duduk perlahan. Tubuhnya terasa berat. Ia menatap ke sekeliling. Meja reot, pakaian yang tidak tersusun, serta tumpukan kertas peringatan pembayaran yang belum tersentuh. Semua itu seperti bukti bisu tentang bagaimana hidupnya runtuh, pelan tapi pasti. Tidak ada ledakan besar, hanya serangkaian kehilangan yang kini mengurungnya di ruang sempit itu. Ia mencoba berdiri, namun langkahnya goyah. Kehilangan pekerjaan bukan hanya membuatnya tidak punya penghasilan. Itu memotong identitas yang selama ini ia banggakan. Selama bertahun-tahun ia menganggap dirinya punya masa depan yang cerah. Kini, masa depan itu bahkan sulit ia bayangkan bentuknya. Doni keluar sebentar untuk mencari udara. Tapi justru ia disambut jalan licin dan langit kelabu yang membuatnya merasa semakin kecil. Ia berjalan tanpa arah, sekadar berusaha mengusir rasa sesak. Namun di balik langkahnya yang lesu, ada kesadaran yang terus menghantui. Semua yang ia hadapi sekarang adalah akibat dari pilihannya sendiri. Tidak ada yang bisa ia salahkan. Sementara itu, di tempat lain, Resti menyelesaikan presentasinya di kantor dengan ketenangan yang menjadi ciri khas barunya. Ia memimpin rapat dengan suara jelas dan sikap profesional. Tidak ada satupun yang mencerminkan turbulensi yang pernah memenuhi hidupnya dulu. Ia berdiri seperti seseorang yang telah melewati badai dan memilih berjalan maju tanpa menoleh. Setelah rapat selesai, ia kembali ke ruangannya. Dari jendela besar, ia melihat langit yang mulai cerah seiring hujan berhenti. Cahaya tipis menyelinap di antara awan, menyinari kota yang basah. Resti menghela napas lega. Hidupnya mungkin belum sempurna, tetapi ia kini punya ruang untuk tumbuh tanpa rasa takut. Ia menutup beberapa berkas dan mengambil jaketnya. Hari itu ia memutuskan pulang lebih cepat. Ingin menikmati waktu luang yang terasa mewah setelah sekian lama hidupnya penuh tekanan. Dalam perjalanan pulang, Resti melewati taman yang sering ia kunjungi. Ia berhenti sejenak. Rumput masih basah, tetapi udara terasa segar. Resti tersenyum kecil, menikmati hal sederhana yang dulu tidak pernah sempat ia syukuri. Di sisi lain kota, Doni berdiri di depan minimarket, menatap pantulan dirinya di kaca. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, dan sorot matanya kosong. Ia menyadari bahwa tak ada tempat yang benar-benar menunggu kedatangannya. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah nyaman, kehilangan orang yang dulu mencintainya tulus, dan kehilangan dirinya sendiri. Namun Doni tidak menangis. Air mata pun seolah enggan muncul. Ia hanya berdiri lama, meresapi realitas yang tanpa belas kasih. Dalam diam itu, ia merasa seakan hujan masih turun, bukan di dunia luar, tetapi di dalam dirinya. Resti menghabiskan sore dengan duduk di dekat jendela rumah barunya, memperhatikan tetes air yang perlahan mengering di kaca. Suasananya damai, pas untuk menenangkan diri setelah hari yang cukup panjang. Ia menyeduh teh, menikmati aromanya yang lembut. Tidak ada kebutuhan untuk membuktikan apapun lagi. Tidak ada keinginan membalas dendam. Semua sudah berlalu. Sesekali bayangan masa lalu datang, tetapi tidak dalam bentuk luka, lebih seperti kenangan yang telah kehilangan taringnya. Ia tidak membenci Doni. Tidak ada ruang untuk benci ketika hidupnya kini dibangun dengan pondasi yang sehat. Yang tersisa hanya jarak, dan jarak itu membuat segalanya lebih mudah. Sementara itu, Doni berjalan kembali ke kontrakannya.
Hujan sudah berhenti, tetapi genangan air di jalan membuat langkahnya lambat. Dalam perjalanan itu, ia melihat sepasang suami istri muda berjalan berpayung bersama, tertawa kecil sambil menghindari kubangan. Adegan sederhana itu menusuknya pelan, bukan karena iri, tetapi karena ia menyadari betapa jauhnya ia telah tersesat. Ia pernah punya kesempatan untuk hidup seperti itu, tetapi ia sendiri yang menghancurkannya. Sesampainya di kamar, Doni duduk di lantai. Tidak ada makanan, tidak ada pekerjaan yang harus ia kejar, tidak ada pesan yang masuk. Yang ada hanyalah diam dan penyesalan, yang datang bukan sebagai drama, tapi sebagai kenyataan yang tidak bisa ia elakkan lagi. Di waktu yang sama, Resti membuka buku harian yang mulai rutin ia isi. Ia menuliskan beberapa hal yang ingin ia lakukan minggu depan. Ikut kelas baru, mengunjungi galeri seni, mencoba resep masakan yang berbeda. Bahkan rencana-rencana kecil itu terasa seperti napas segar. Hidupnya tidak lagi terikat dengan penderitaan orang lain, dan ia bersyukur untuk itu. Ia menutup bukunya perlahan, lalu memandang senja yang merambat di luar. Warna oranye menyentuh dinding rumah dengan lembut, seperti pelukan hangat yang ia tidak tahu ia butuhkan. Resti tersenyum, bukan karena hidup sempurna, tetapi karena ia akhirnya merasakan kedamaian yang datang dari dalam. Pada saat malam tiba, Doni berbaring di kasurnya yang tipis. Ia menatap langit-langit, mempertanyakan banyak hal, tetapi tidak menemukan jawaban apapun. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa ia memang harus menanggung bagian hidup yang ia pilih sendiri. Tidak ada yang bisa mengubah itu selain dirinya. Jika ia masih mampu. Di rumah yang berbeda, Resti mematikan lampu kamar. Ia menarik selimutnya, menata bantal, dan membiarkan keheningan menaungi ruangan. Dalam keheningan itu, ia tahu, hidupnya kini bergerak maju tanpa beban masa lalu. Dan ketika ia memejamkan mata, ada ketenangan yang menyelimuti, tenang, natural, lembut, seperti langkah terakhir menuju sebuah babak yang sepenuhnya baru. Tanpa dendam, tanpa luka yang tersisa, hanya sebuah kehidupan yang akhirnya menemukan ritmenya sendiri. Kadang kita harus melewati jalan yang pahit untuk menemukan diri kita sendiri. Tidak semua luka butuh balas dendam. Sebagian hanya membutuhkan keberanian untuk melepaskan. Ingatlah bahwa harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang meninggalkan kita, tetapi oleh bagaimana kita memilih berdiri kembali. Jika hidup membawa seseorang keluar dari perjalananmu, biarkan ia pergi. Itu membuka ruang bagi hal-hal yang lebih baik untuk masuk. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini memberi kekuatan, pelajaran, atau sekadar pengingat bahwa kita semua berhak atas hidup yang damai. Jaga diri, jaga hati, dan sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Berikut beberapa pilihan hoax 3 baris, sudut pandang orang pertama, kuat, dan memancing rasa penasaran. Suamiku mencampakkanku demi sekretarisnya yang hamil. Tidak pernah dia bayangkan bahwa seluruh hidupnya berdiri di atas hakku. Dan saat aku menarik kembali semuanya, dia tidak punya tempat pulang.